single day of my life with every breath. That's a lonely promise to try to live my life for you. Oh Allah, you beautify my soul and show your light into my heart. So pleasing you is still my only goal. I love you so. Oh, I love you so. I love you so. Now I know how it's like to have this is love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it is to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang banget ya, suaranya keras banget pagi-pagi. Jamaah, yeay, suara gede. Karena nih mereka ini dari mana coba Pak Ustadz? Dari sekolah tinggi ilmu kepolisian. Apa ya? Atau dibilang STIK. Tepuk tangan lu dong. Buat teman-teman dari kepolisian nih. Dari di kepolisian. sini, Ini calon anak-anak saya. kok calon anak Bapak Ustadz dari Kan anak mana? saya mau jadi polisi. Oh gitu. Yang kedua, Yang kedua sekarang umur? alhamdulillah tahun ini masuk playgroup. Kelamaan Pak Ustadz. Nih alhamdulillah hari ini juga kita kedatangan seorang bintang tamu, dua orang sebenarnya. Dua orang bintang tamu ini adalah idola kita, idola saya. Karena mereka ini Idola saya juga. satu panutan Saya juga. buat saya. Saya idola saya. Ada Kita dong. Mbak Soraya Haq dan suaminya Mas Eki. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah senang banget. Beliau Mbak jago. ya, sehat ya. Halo. Halo Bandung. Mas Eki sehat? Alhamdulillah. Nih sebelum nanti kita ngobrol banyak sama bintang tamu kita hari ini yang menjadi inspirasi kita, saya mau coba tanya dulu sama jamaah sih. Yang udah nikah angkat tangan. Nggak ada yang ngaku. Udah semua. Coba sebentar. Sekarang Pak Ustadz, saya minta tolong tarik satu orang. Saya mau tanya-tanya. Minta tolong Pak Ustadz yang mana kira-kira? Nih, coba namanya siapa Mas? Ramadan. Ramadan. Ustadz jangan minder ya Insya Ustadz. Allah 15 hari lagi. Oh, belum. Ini Ustadz, namanya. namanya Ramadan. Iya ini namanya. 15 hari lagi kita ketemu lagi ya. Coba Mas Ramadan, saya mau tanya. Mas Ramadan. Punya tangan nggak? Oh iya, maaf kalau gitu kayak gini. Kasian Pak Ustadznya suruh megang. Emang Pak Ustadz lagi disetrap. Mas Ramadan, saya mau nanya sebentar. Mas Ramadan sama istri udah nikah berapa lama? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Baru. Iya, selama pernikahan pernah nggak bohong sama istri? Ayo jujur. Alhamdulillah. Pernah. Belum. Hah? Bohong. Coba kita tanya teman-temannya. Bohong nggak? Bohong apa jujur? Bohong kan? Bohong pasti. Gak mungkin. Semua orang pasti pernah bohong sama istrinya. Kenapa nggak mau ngaku? Pernah nggak gini? Pah lagi ngapain? Terus jawabannya bohong gitu. Pernah nggak? Pasti. Pasti pernah. Cuma istrinya lagi nonton. Jadi dia takut. Coba sapa istri di rumah dulu. Coba pengen tahu kita. Ini kameranya nih. Sebelah sini nih. Ayo. Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Sebentar, ngomong sayang sama istri yang lembut. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum sayang. Kaku banget kayaknya. Coba ulang sekali lagi. Ayo Mas. Assalamualaikum sayang. Iya gitu dong. Aku pernah bohong. Aku pernah bohong. Akhirnya. Kita nggak usah ngebuka bohongnya apa ya kan? Itu rahasianya Enggak, mereka. tahu nggak bohongnya apa? Apa tuh? Di awal tadi kan udah bohong. Oh, Bilangnya iya. nggak bohong, taunya bohong. Udah bohong, gimana sih?
Gantian ya. Kalau ada orang berkata saya tidak pernah bohong, Itulah maka kali bohong. itu disitulah dia bohong. Iya. Nah, tuh. Mas Ramadan, terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ramadan. Yang awalnya nggak ngaku tapi akhirnya ngaku kalau dia tukang bohong. Nggak bercanda, Mas, bercanda. Maksudnya pernah bohong. Setiap manusia pernah bohong. Hari ini kita akan angkat temanya adalah buka-bukaan yuk. Bukan itu Ustaz, Ustazah. Maaf, maksudnya buka-bukaan ini kita terbuka, saling terbuka dengan pasangan. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang suami istri itu tadi contohnya Mas Ramadan bilang, saya pernah bohong, apa enggak ya, ragu. Sebenarnya kita berbicara tentang suami istri, boleh nggak sih menyimpan rahasia satu antara lain? Dan kenapa kalau seandainya boleh, atau kalau seandainya tidak boleh, kenapa juga Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mengenai rahasia, tidak ada manusia yang tidak memiliki rahasia. Bohong kalau ada berkata tidak punya rahasia. Rasulullah SAW sendiri ada rahasianya. Yang penyimpan rahasianya adalah Usaifah. Ada sahabat Nabi Usaifah yang ganteng, yang selalu diserupai oleh malaikat Jibril kalau datang membawa wahyu. Kalau datang ke rumah Nabi, malaikat Jibril menyerupai Usaifah. Jadi orang mengira itu Usaifah, padahal malaikat Jibril yang datang. Usaifah inilah penyimpan rahasia Nabi. Dan ingat, kita pasti punya rahasia. Ada yang boleh dibuka, ada yang harus dijaga sampai mati dikubur dalam-dalam. Bahkan rahasia ke istri pun, mohon maaf, boleh dirahasiakan. Dalam satu sisi, yang dalam artian masa lalu, jangan sampai istri tahu, jangan sampai ketika istri tahu, aduh, contoh dosa-dosa masa lalu, jangan diungkapkan. Karena bahaya. Kata Nabi, ada dua dosa yang tidak bisa diampuni dalam artian, satu, dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Itu susah untuk ditobatkan. Karena dia terang-terangan dan membanggakan dosanya. Dan yang kedua, dosa yang sudah disembunyikan tapi dia ungkap kembali. Kemarin aku mencuri, ditangkaplah kau hari ini. Karena kau curhat. Curhatnya depan polisi lagi. Jadi jangan ada memang rahasia yang harus diungkapkan kepada istri. Ya, ada. Apalagi dalam artian yang menyangkut urusan rumah tangga. Jangan sampai bahaya rumah tangga kalau istri tidak tahu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dirubah oleh bantuan istri itu boleh. Jadi bisa dalam artian membuat rahasia yang istri tidak boleh tahu. Saya tahu Pak juga ada rahasia yang tidak boleh ditahu istri. Pasti ada. Tapi Ustaz tahu. Tapi istrinya nggak tahu, tapi Ustaz tahu rasanya Mas Fadli. Enggak. Saya cuma enggak. nanya aja. Tapi saya sih alhamdulillah, walaupun mungkin ada rahasia awalnya, tapi sekarang istri saya sudah tahu semua sih. Jadi sampai segitunya. supaya maksudnya apa ya? Kalau menyimpan sendiri juga jadi beban gitu di hati. Dosa-dosa waktu kecil-kecil itu. Oh, mungkin saya juga udah lupa. Kalau itu nggak perlu tahu lah. Kalau saya udah lupa juga, ngapain saya inget-inget lagi gitu kan? Kebiasaan-kebiasaan lama? Alhamdulillah tuh enggak, alhamdulillah ya. Udah bohong banget. semua. sih. Aduh, astagfirullahaladzim. Nih, tadi kita udah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz Maulana bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang ada rahasia atau tidak dengan istri itu diperbolehkan atau tidak, ternyata boleh. Tapi sekarang kita juga perlu tahu nih buat jamaah di rumah juga dan di studio. Ustazah Oki setelah ini akan memberikan tausiahnya tentang bahayakah bila suami istri tidak saling terbuka. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ayat ini adalah penjelasan tentang puasa. Namun ada kalimat menarik di dalam ayat ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri adalah pakaian. Fungsi suami istri adalah saling menutupi, saling menghiasi. Inilah fungsi pakaian yang sebenarnya. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan membahas bahayakah bila ada suami dan istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya ada ketidakjujuran di dalamnya. Jawabannya tergantung. Tergantung jenis kebohongannya, kebohongan apa. Karena memang ada kebohongan-kebohongan yang ternyata diperbolehkan. Seperti yang kita sudah pahami bersama, ada 3 jenis kebohongan yang diperbolehkan. Bohong ketika perang, jangan sampai strategi perang kemudian diberitahu kepada musuh, kalah kita. Mendamaikan atau islah, mendamaikan orang yang sedang bertengkar, kita ceritakan pada dia, jangan bertengkar, dia itu senantiasa mendoakan kamu. Jangan bertengkar, dia itu senantiasa memuji kamu selama ini. Bohong untuk mendamaikan boleh. Dan yang ketiga adalah bohong suami dan istri untuk mendapatkan cintanya, untuk membuat hatinya gembira. Misalnya, aku rindu sekali kepada kamu papa, padahal nggak rindu. Padahal hari itu lagi ribet ngurusin anak, boro-boro rindu, boro-boro mikirin bapaknya gitu ya, mikirin suaminya. Tapi itu boleh dikatakan seperti itu. Hari ini masakannya enak sekali, hari ini kamu cantik sekali, kamu makin tua kelihatan makin seger. Tuh, boleh berbohong seperti itu. Selain itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti apa? Banyak kebohongan-kebohongan kecil yang dilakukan oleh suami dan istri dan menganggap itu bukan sebagai dosa. Hati-hati, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Orang bisa tergelincir, bisa terpleset, bisa tersandung dengan batu kecil bukan batu besar. Jadi hati-hati dengan dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh, karena setiap dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Orang yang sudah berbohong sekali akan menciptakan kebohongan-kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang pertama. Betul nggak? Bapak-bapak pernah bohong nggak? Nah, ini bapak-bapak semua yang ada di sini. Contoh ringan kebohongan-kebohongan yang dilakukan di dalam bahtera rumah tangga yang tidak pernah dianggap berdosa. Hati-hati. Ingat, jangan sampai menjadi orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik salah satunya adalah bila berkata-kata dia berdusta. Contoh, nih para istri nih. Biasanya ada ibu majelis taklim nih. Bapak, abi, ayah hari ini mau ngaji ke majelis taklim. Izinnya sampai gitu doang, Bu. Izinnya majelis taklim doang. Tapi setelah itu ternyata ibunya pergi ke mall. Habis itu ibunya pergi lagi kemana gitu ya. Akhirnya pulangnya telat. Akhirnya membuat sejuta alasan kepada bapak. Enggak kok, tadi makin lama. Ceramahnya bagus. Jadinya lama di majelis taklim, itu bohong. Izin dari suami adalah hanya untuk pergi ke majelis taklim, untuk ke pengajian. Tapi kenapa ibu-ibu pergi ke tempat-tempat lain? Bukan izin, tapi pemberitahuan. Bedakan izin dengan pemberitahuan.
Pemberitahuan itu kalau sudah terjadi di satu tempat baru laporan. Tapi yang Oh. dibenarkan adalah bahwa sebelum dilakukan dengan izin terlebih dahulu. Hati-hati bagi para ibu yang suka seperti itu. Bapak juga begitu. Contoh kebohongan Bapak apa? Apa tuh? Tiba-tiba poligami. Waduh, Ya. kalau itu saya kayak ikut Tiba-tiba campur punya istri di tempat yang lain. Memang di dalam syariat Islam kalau misalnya poligami, istri nggak tahu nggak apa-apa. Cuman kan ada adab, ada akhlak. Harus Makanya, beritahu. Harus beritahu. Tujuan Karena jangan pernikahan. sampai punya anak di sana. Iya, nanti nikah. nikah anaknya. Betul. Tujuan pernikahan disebarluaskan gitu. Masya Allah. Jadi ini Jadi Padli ada istri kedua. enak aja, astagfirullahaladzim. Masa sembarangan ya kalau ngomong. Jadi hati-hati, dampak ketika berbohong adalah hilangnya kepercayaan. Betul. Kalau sudah hilang kepercayaan, mau percaya lagi sulit, Tapi mahal kalau, itu. kalau yang namanya murid kan tergantung gurunya. Ya. Emang Kalau gurunya gurunya kenapa? 2, baru murid kemungkinan bisa Kalau 2. biasanya saya sih sebagai guru selalu mendahulukan murid. Bisa aja. Alasannya bisa aja. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Mbak Aya dan juga Mas Eki. Sebentar Mbak Aya dulu, saya mau tanya nih. Mbak Aya, udah berapa lama sih pernikahan sama Mas Eki? Saya dengan Eki 24 tahun. 24 tahun. Pak Ustadz berapa lama? Alhamdulillah 7 tahun. Ustadz Zaki Kita harus berapa belajar lama? banyak nih. Alhamdulillah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Harus Padli belajar banyak nih. Alhamdulillah 15 tahun. 15 tahun anaknya 4. Saya alhamdulillah 7 tahun anaknya 4. Luar biasa. Sekarang gini, coba kita ngobrol-ngobrol sebentar. Tadi kan kalau bicara tentang agama, kalau dalam kehidupan nyata nih, buat Mbak Aya yang dirasakan sama Mas Eki, sering gak sih terjadi hal-hal seperti itu, kebohongan-kebohongan, atau mungkin ada bohong sama suami? Saya tidak bicara itu bohong, saya tidak bicara itu rahasia, Betul. tapi perkawinan yang kami sudah jalani 24 tahun ini lebih kepada hubungan yang equal, sederajat. Jadi istri harus tahu, suami harus tahu. Masya Jadi Allah. bukan hanya istri saja yang Partner jadinya, sebagai partner. Itu Jadi paling bagus. apapun yang terjadi ya diceritakan, tapi pada dasarnya manusia itu kan punya hal-hal yang tidak perlu dibicarakan ya. Betul. Lebih baik ya kita akan selesaikan sendiri begitu. Jadi buat saya ada privasi manusia yang walaupun dalam pernikahan tetap harus ada. Karena kalau misalnya tidak ada rahasia, saya nggak mau kata rahasia kali ya, ada sesuatu yang dia simpan, Betul. itu akan membuat dia mempunyai hidup dengan dirinya. Karena perkawinan ini kan harus berjalan lebih enak, seperti teman. Iya. Seperti lebih sahabat. Mau ngomong A, nggak boleh marah loh, gitu loh. Kalau misalnya kita mau bercanda apa, ya harus ditanggapi dengan bentuk seperti sahabat. Wah, tepuk tangan semua. Ini Ini pembelajaran. Ini saya senang nih. Dan saya juga senang sama Mas Eki. Masnya dari tadi senyum-senyum, kayaknya hidupnya tuh gak ada beban gitu. Mas, kasih tips dong buat kita dong. Kenapa kok bisa selama 24 tahun pernikahan terus kayak dari tadi mesra banget sama Mbak Aya, Pertanyaannya- bercandanya tuh udah kayak pacaran aja. Pertanyaannya sama dong, ada rahasia Iya, enggak? sebetulnya kalau soal rahasia apa tidaknya itu memang semua dalam diri kita nih pasti ada satu privacy ya. Memang di mana kita ada sesuatu hal yang memang kita harus ceritakan, tapi ada satu hal yang mungkin memang dari strategi atau mungkin dari apa yang tadi seperti yang diungkapkan. Jadi ada satu hal yang memang kita harus sendiri. Kita Ya. memecahkan diri, permasalahan sendiri gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang kita harus share. Dan Betul. memang itu sahabat atau pertemanan itu akan terus. Jadi saya menganggap Soraya itu bukan hanya istri tapi sahabat, teman, Masya Allah. dan juga adik dan sebagainya. Jadi itu akan lebih kebersamaan itu akan lebih Enak ya. Tapi kan sama-sama. kita berbicara tentang apa mungkin ketidakjujuran. Ini kan pasti kan kita buat belajar nih Mas ya, buat belajar ya buat kita semua dan juga jamaah yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Islam itu Indah. Pasti ada dampak negatif kalau misalnya kita nggak jujur, tiba-tiba ketahuan nih dalam kehidupan sehari-hari ini kan banyak nih ya suami-suami nih, bapak-bapak nih semua yang ada di sini nih, yang di rumah juga lagi nggak jujur sama istrinya baru sekali terus tiba-tiba istrinya ngambeknya terus-terusan. Enggak, kalau jujur itu kita terbuka tuh dalam segala hal, tetap dalam segala hal. Misalnya seperti tadi kita mesti pergi, kita kasih tahu ke sini itu komunikasi itu harus tetap jalan. Itu yang membuat kita kebersamaan jalan. Jadi ini bukan hanya kepada istri saja, tapi Betul. kepada anak-anak juga begitu. Saya tahu anak saya ada di mana, saya tahu istri saya ada di mana, gitu. Walaupun mungkin pergi, misalnya keluar kota, apa kemana, kita tahu posisinya ada di mana. Dan atau mungkin pergi hanya ke tempat teman, gitu lah. Betul, Itu betul, tetap betul. gitu, Keterbukaan satu sama lain ini juga Iya. sangat dibutuhkan. Karena berarti gini ya. juga, saya setuju sekali, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Waduh. Masalahnya luar biasa begini. Kadangkala ketika kita ada, apalagi suami paling banyak menyimpan sesuatu yang tidak disampaikan kepada istri. Kenapa, Masalah Ustadz? kantor, jangan dibawa ke rumah. Jangan bawa masalah kantor ke rumah. Rumahmu adalah rumahmu, Betul. tidak bisa. Tapi tadi kalau- Makanya saya tidak setuju kalau di dalam kamar ada meja kantor, meja kerja.
Tidak boleh. Jangan Jangan membawa sampai pekerjaan di ada rumah. meja kerja. Tapi yang saya lihat dari Mas Eki dan juga Mbak Aya ini, saya suka mereka saling terbuka. Maksudnya Iya. komunikasi mereka itu Komunikasinya. berjalan dengan baik. Ini kayaknya deh intinya deh. Tapi tunggu dulu, Kenapa, buat Pak yang di Ustadz? rumah. Ada juga tidak boleh, harus diungkapkan. Kenapa? Penyakit. Ya ampun. Harus sampaikan supaya bisa Betul. dibantu. Tiba-tiba dead. Aduh, Nah, gimana kan dong? bahaya banget nih. Nih buat jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustaz Zoki tentang bagaimana caranya agar suami istri bisa jujur dan terbuka. Tetap di Selawi itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Di saat kita tutupi aib saudara sendiri, Saudara seiman, sesama hambanya, Allah akan tutupkan aibnya kiamat nanti. menutup aib saudaramu, Allah kan tutupkan aibmu. 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 Ada beberapa cara bagaimana bisa membuat suami dan istri saling jujur satu sama lain, saling terbuka satu sama lain. Beberapa di antaranya, pertama adalah buat istri dan suamimu merasa nyaman denganmu. Bukankah kalau kita ingin curhat, ingin cerita pada seseorang, kita pilih orang yang nyaman dengan kita? Maka benarlah tadi luar biasa Mbak Aya dan Mas Eki mengatakan bahwa suami istri itu harus bukan saja sebagai suami istri tapi sebagai sahabat. Kenapa sahabat? Kalau kita cerita sama sahabat, kita pasti merasa nyaman, betul nggak Pak, Bu? Jangan sampai kita membuat suasana situasi yang tidak nyaman. Khawatir suami atau istri lebih senang curhatnya sama orang lain dibanding sama suami atau istrinya sendiri. Itu bisa menjadi salah satu malapetaka buat keluarga kita. Gimana bisa mau cerita? Orang suami aja nggak mau ngedengerin, masalah kecil diceritain, masalah kecil diceritain. Wahai para laki-laki, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil kalau istrimu sedang bercerita. Khawatir nanti istrimu cerita sama suami orang lain. Emang mau? Ya, biasanya para laki-laki, gitu aja lebay, berlebihan. Nanti istrinya males cerita sama suaminya sendiri. Hati-hati, cerita sama orang lain mau nggak Bapak? Jangan, nanti jadi selingkuh gimana ya? Curhat kan pintu pembuka perselingkuhan. Kenapa sih curhat pintu pembuka perselingkuhan? Karena ada rasa nyaman di situ. Nyaman terus-menerus berbahaya. Tadi Ustaz Syams di awal sudah mengatakan hunna libasulakum wa antum libasulahun. Bahwa istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Fungsi pakaian adalah sebagai pelindung, penutup aurat dan perhiasan. Artinya apa? Salah satunya sebagai pelindung. Kalau ada orang yang bercerita, suami atau istri bercerita sama kita, merasa nyaman, melindungi suami dan istri, jangan sampai mulutnya bocor. Nanti suami sama istrinya nggak percaya lagi sama kita. Kita cerita rahasia, kita ceritain lagi sama orang lain. Ini hati-hati, banyak terjadi sama perempuan-perempuan yang mulutnya khawatir susah dijaga. Pertama tadi apa? Nyaman dulu. Kemudian kedua, kalau suami atau istri lagi cerita jangan dipotong. Kebiasaan banyak orang adalah suami lagi ngomong dipotong, suami lagi ngomong, istri lagi ngomong dipotong. Akhirnya lama-lama males ceritanya. Biarkan dia selesaikan ceritanya terlebih dahulu, jangan senantiasa dipotong. Yang ketiga, kalau curhat hal-hal sensitif, jangan terlalu reaktif. Contoh, tadi aku ketemu tuh sama mantan pacar aku tuh, ya. Suami dan istrinya maksudnya jujur, maka harus hargai kejujuran itu. Jangan langsung marah-marah, mencok-mencok, teriak-teriak, lempar barang, lempar piring tuh. Jadinya nggak mau cerita lagi. Rugi ini istri sama suaminya nggak mau dengerin cerita. Gara-gara apa? Terlalu reaktif. Baru disampaikan satu hal langsung mencak-mencak. Ini berbahaya. Ada orang-orang yang jenisnya seperti ini. Kemudian yang keempat apa? Jadilah qurrata ayun.
Apa sih qurrata a'yun? Ketika suami cerita sama istri, istri cerita sama suami, qurrata a'yun itu maksudnya adalah sebagai penyenang hati, penyejuk hati, penentram. Contohnya seperti apa? Khadijah binti Khuwailid dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Rasul mau cerita sama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ketika dapat wahyu? Karena Rasulullah merasa nyaman dan percaya dan yakin bahwa Khadijah binti Khuwailid sebagai penenang, penentram bagi hatinya. Jangan kita curhat sama pasangan kita malah nambah masalah. Jadi males curhatnya. Lebih milih curhat sama teman-teman dibanding sama suami atau istrinya sendiri. Ketika sudah menjadi penentram, sudah menjadi penenang, maka akan enaklah curhat itu. Ketika itu Rasulullah SAW merasa takut terhadap dirinya sendiri akan suatu kejadian yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Beliau ceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha bagaimana lihat sikap Khadijah sebagai qurrata a'yun, sebagai penyenang hati. Jangan, tidak apa-apa wahai suamiku, engkau ini orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, senantiasa mencintai anak-anak yatim, mencintai orang-orang fakir, memuliakan tamu, maka Allah tidak akan pernah berbuat hal yang tidak baik terhadap engkau. Ya, jadi itu sebagai seorang yang menyemangati. Jadi ketika ada suami down, istri down, jangan mengatakan kamu kok begitu. Hati-hati nih, perkataan yang paling sering. Kamu kok begitu, kamu kok begini, itu menyalahkan. Jadi males suami dan istrinya cerita. Orang butuh support, butuh dukungan, maka berikanlah dukungan itu. Dan ada lagi berikutnya. Ini hal yang paling sering terjadi, seorang istri atau suami sukanya nuduh. Ini nasihat untuk diri saya pribadi. Menuduh, kok pulang telat dari mana aja? Dari situ ya? Ya. Itu telepon dari siapa? Oh, dari dia ya? Kan bertanya, kamu bukan bertanya, itu sedang menuduh. Jadi hati-hati dalam pemilihan bahasa. Ini makanya ngomong sama suami atau istri itu pun kalau misalnya ada membicarakan hal-hal yang sensitif saja, itu memerlukan doa-doa, bantuan dari Allah supaya yang keluar mulutnya ini yang baik-baik kata-katanya. Jangan sampai kita menuduh pasangan kita. Kalau ada masalah apapun itu, yang paling baik adalah katakan terhadap diri kita sendiri. Ya. Ini bisa menjadi aplikasi tersendiri. Misalnya gini, misalnya kita ngerasa suami kita pulangnya malam. Jangan mengatakan, Bapak kemana aja sih kok pulangnya malam terus? Jangan, katakan seperti ini. Saya kok ngerasa saya ini kesepian, soalnya saya kangen banget sama Bapak tuh. Pemilihan bahasa-bahasa yang seperti itu akan lebih menyenangkan hati suami, betul nggak? Dibanding dengan perkataan-perkataan begitu. Jadi untuk para istri, nasihat untuk saya pribadi, pilihlah kata-kata baik, bukan menuduh, tapi masuk ke dalam diri sendiri dan sentuh hatinya. Betul. Nih, gitu. kalau dari tadi saya lihat ibu-ibu ini pada tegang. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Ibu ada yang naik motor ke sini? Saya nggak bawa SIM ya. Takut ditilang. Bisa saya ngobrol dulu. Boleh. Mic-nya dulu dong. Assalamualaikum. Poluan-poluan cantik. Iya. Awas, istri lagi hamil, cemburu. Dia sudah punya suami semua. Mohon maaf kalau bicara tentang ini kan tadi laki-laki. Maaf, ada rahasia? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada rahasia. Sampai sekarang belum ada rahasia. Pasti bohong juga. Kenapa sih nggak mau diungkapkan? Ada rahasia kan? Tidak ada. Itu dulu gitu. Itu dulu. Sekarang pun enggak. Dulu nggak ada Nih, juga. pasti ada rahasia. Salah satu rahasia adalah dosa yang kita sembunyikan. Ada nggak? Alhamdulillah. Ada. Karena saya belum menikah Ustadz. Oh, belum. Belum menikah. Pantas nggak pernah bohong sama suami. Tak bertanggung jawaban yang di belakang. Tadi aku tanya sudah menikah sama belakang, dia bilang sudah semua. Mendingan gini sebentar. Saya mau nanya lagi sama Mbak Aya, Mbak Aya, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih, bicara tentang istri atau suami. Kalau dari Mbak Aya sendiri nih, apa sih yang membahayakan antara suami istri ini yang bisa membuat mereka jadi retak atau hubungannya tidak langgeng? Sebetulnya sifat perempuan ini kepo. Kepo. Pengen taunya besar. Masya Allah. Karena mungkin Tuhan menciptakan otak laki-laki dan perempuan berbeda. Betul. Untuk fungsinya. Jadi biasanya perempuan itu rasa ingin taunya besar sehingga
interogasi, tapi Betul. bahasa perempuan rata-rata di seluruh dunia termasuk saya kalau tidak mau sadar ya harus dirubah. Jadi Betul, komunikasinya lebih kepada komunikasi yang setara begitu ya, komunikasi yang bertanya atau menceritakan dengan gayanya tadi misalnya. Pemilihan bahasanya. Pemilihan bahasa pasti, dan biasanya kalau mau memancing perasaan si lawannya, Betul. itu kediriannya itu yang dikasih tahu. Jadi misalnya saya rindu sama kamu gitu. Kamu kok lama banget sih pulangnya, misalnya. Nah. Kediriannya, keakuannya. Keakuannya. Tapi jangan nanya, kamu pulang jam berapa? Kamu kenapa begini? Kok bajunya begini? Kok begitu? Nah, Kok ada lipstiknya bajunya? Oh, salah. Salah. Aduh, udah Itu juga. Waduh, astagfirullahaladzim. habis nyoba di Ini saya salut. Kenapa? Iya, betul, Sama betul, yang betul, luar betul. biasa. Pengetahuannya tentang wanita adalah rahasia wanita diungkapkan tanpa harus takut, malu. Bahwa wanita itu memiliki kekurangan juga. Karena Iya. kalau dia bicara sama suaminya, tidak ada intinya bagaikan kayak polisi Iya, tapi menginterogasi. gini, luar ada biasa satu, itu. bukan Aduh, begitu. apa lagi? Laki-laki juga punya kelemahan. Waduh. Jadi bukan hanya perempuan. Kalau perempuan ini adalah manusia yang ingin didengar. Betul. Tapi lucunya Tuhan tuh tidak mendesain laki-laki itu menjadi makhluk pendengar yang baik. Oh. Jadi kalau perempuan terlalu banyak bicara itu semakin tidak masuk ke telinganya laki-laki. Nah itu, ya kan ya semua. Suaminya malah ngorek-ngorek kuping. Itu seperti film Tom and Jerry. Kok dipercepat gitu kan ya? Ya kan? Kalau wanita tuh suaminya cuma satu kata. Iya. Dari mana, Mak? Dari mana? Sebentar nih, ini juga ada yang nih, entah ini dia terlalu mengerti, apa dia lagi bingung. Semua omongannya Ustadz dicatat nih sebentar. Coba sini. Masya Allah. Dia bawa kue tansi atau apa sebenarnya? Semua dari tadi saya lihat dia nulis aja. Saya salut. Dia mencatat. Dan insya Allah masa depan nanti kalau dia sudah jadi Kapolda aman. Emang catatannya apa sih? Coba lihat. Tuh coba kita lihat catatannya. Coba. Coba saya baca. Wih, beneran dicatat. Iya. Jangan jadi penuduh terhadap pasangan. Pilih kata-kata yang baik. Wih, Oh, Masya Allah. Coba satu lagi. Hebat, ya Coba yang ini. Allah. Hebat. Harga bawang 500. Loh, salah ini. Bukan. Keren ya, hebat ya. Apa Bagus isinya ya. lagi? Isinya apa? Segmen 4. Memangnya dia Dia punya catatan hebat. Hebat. Hebat dia. Membuat apa nih? Cara saling terbuka suami istri, membuat nyaman. Wih, hebat tuh semuanya diceritain. Ditulis suami Mas, istri jadi sahabat. Coba kita tanya dulu sebentar Keren. ini. Tuh, Supaya di rumah. Tapi saya tanya dulu. kita ngobrol dulu sebentar. Mas namanya siapa, Mas? Ali, Nama panjang? Ali Rahman. Mas Ali udah nikah belum? Udah. Terus ini dicatat buat istri atau Iya, gimana? buat istri saya juga. Supaya dicatat buat istrinya baru ini. Mah, daripada saya jelasin, baca sendiri. Capek aku menjelaskan, lebih kau baca saya semua ini. Ya, karena biasa memang istri kan kalau kita pulang kan pasti tanya-tanya, apa ceramahnya, bagaimana, apa yang disampaikan Ustadz, pasti begitu. Supaya tidak berbohong, Pak Ustadz. Supaya tidak berbohong. Ya, jadi ada buktinya. Tidak Saya- berbohong. Berarti ini termasuk istrinya yang suka menginterogasi. Tunggu dulu. Biasanya orang yang Kena mencari tulah, dalil, kena tulah. orang yang Betul. mencari dalil, biasanya orang yang mencari dalil dan butuh dalil adalah orang-orang yang diragukan. Oh, diragukan loh Ustaz. Diragukan. Kenapa begitu? Karena pernah melenceng. Oh. Katanya dari tausiah, padahal nggak ada. Ini buktinya. Padahal dia tulis dari buku yang lain. Mas Ali makasih banyak. Ini contoh nih buat jamaah. Sama-sama. Sapa dulu istri di rumah. Istriku, aku benar-benar datang ke tausiah kok gitu. Coba, Mas Ali bilang. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah yang ini. Ayo Mas Ali. Halo sayang, Yeah. I love you. Yeah. Aduh, Masya Allah. Asli mana sih? Saya Batak. Oh, dari Medan. Dari Medan. Dari Medan. Luar biasa. Mas Ali sekali lagi tepuk tangan dong buat Mas Ali. Luar biasa nih. Ini contoh buat kita semua. Segala sesuatunya tuh dicatat. Jadi besok kalau misalnya kita ada yang lupa, oh ternyata begini toh. Oh ternyata begini Karena toh. talinya ilmu itu adalah menulis. Masya Allah. Ini buat yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang rahasia suami istri. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.
Rumah tangga itu bagaikan kapal yang akan berlabuh. Kalau memang mendung, cuaca buruk, jangan coba-coba naik kapal. Dan ingat, ada namanya strategi, ada cara. Bahkan ada sesuatu yang suami tahu, istri nggak perlu tahu. Begitu pula sebaliknya. Ada istri harus tahu, suami kalau perlu jangan ikut campur. Kalau perlu, pura-pura tidak tahu. Inilah makna rahasia suami istri. Makanya kajian kita kali ini akan membahas tentang rahasia suami istri. Indah rumah tangga itu, bahagia rasanya, bisa berbagi. Bahagia rasanya ketika kita mendapatkan kebahagiaan yang dalam artian kita bisa berbagi pengalaman, berbagi suka duka kepada pasangan hidup kita. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai kita malah menambah masalah. Hati-hati, jangan bebankan. Jangan bebankan. Istri itu bisa membantu, tapi istri tetap tulang rusuk, bukan tulang punggung. Wahai wanita, sehebat bagaimanapun dirimu, engkau tetap tulang rusuk, bukan tulang kepala yang harus menginjak-injak laki-laki sehingga harus membeberkan semua rahasia rumah tangga. Ketika suami berkata ini rahasia, maka jangan beberkan. Begitu pula sebaliknya, wahai istriku ini rahasia, wahai suamiku ini rahasia. Suami pun tidak boleh membuka rahasia istri. Maka yang terbaik ketika kita akan melangkah ke pernikahan, apapun yang terjadi sebelummu, aku tidak mau tahu. Itu yang paling penting. Jangan memaksa untuk membongkar-bongkar, membuka-buka aib pasangan, mencari kekurangan pasangan. Awal keruntuhan rumah tangga apabila suami mencari, mengorek-orek masa lalu istrinya. Begitu pula sebaliknya. Kalaupun terbuka, kalau perlu suami berkata, oh saya sudah tahu dan saya sudah maafkan. Ya, saya tahu itu, padahal dia tidak tahu. Itulah suami yang baik, itulah istri yang baik. Apalagi suami, jangan pernah membawa masalah kantor ke rumah, masalah yang tidak perlu istri tahu. Apalagi kalau tahu istrinya punya penyakit yang tidak boleh tahu, tiba-tiba dia ini. Suami tetap berkewajiban dalam 3 hal. Bagaimana dia mendidik istrinya. Kalau memang buruk masa lalu istrimu, didik dia. Kalau memang buruk perangannya, didik dia. Allah membawamu untuk menjadi suaminya supaya kau bisa didik istrimu, bukan malah mencemoohkan, bukan malah menghinakan, bukan malah memojokkan istri. Nafkahi istrimu. Bukan istri yang harus mencari nafkah, tapi suami. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya tidak setuju kalau dikatakan istri yang harus memasak, istri tugasnya menyuci, istri yang harus menyapu, istri harus membeli. Tidak. Tidak. Istri hanya membantu. Suami yang mencari nafkah, suami yang mencuci, suami yang memasak kalau perlu. Cuma istri yang mendampingi suami. Kemudian yang ketiga, lindungilah, jagalah. Wahai istri, satu yang diminta, jagalah kehormatan rumah tangga. Jagalah kehormatan rumah tangga. Ketika wanita berbuat busuk, ketika wanita membeberkan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, tidak perlu orang tahu berapa pendapatan suami. Tidak perlu. Rahasiakan. Tabu jikalau rahasia keuangan diketahui orang banyak. Tidak perlu. Suamiku kekurangan, tidak bisa. Ketika engkau berkata dan mengeluh kepada orang-orang di sekitarmu tentang keuangan, berarti engkau sudah menghancurkan rumah tanggamu sendiri.
Seakan engkau berkata, suamiku tidak mampu. Berkata saja alhamdulillah. Luar biasa, suamiku baik sekali. Rasulullah pernah terjadi seperti ini. Sebulan tidak nyala api di rumahnya, sehingga para istri mau menggugat, mau minta. Nabi mendiamkan, kemudian diturunkan ayat, suruh pilih. 9 istri Nabi diminta. Kalau mau minta cerai-cerai saja, karena mau dunia atau akhirat. Maka istri-istri Nabi berkata, kami butuh akhirat, sehingga tidak ada yang mengeluh masalah rumah tangga. Jangan. Makanya nikmati kehidupan. Suamimu adalah ujian bagimu, istri adalah ujian. Yang betapa busuk lagi apabila rahasia dalam kamar diberitakan. Ingat, malaikat saja tidak masuk di kamar pengantin. Tapi kenapa engkau membeberkan rahasia dalam kamar? Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini Tangan lu pembelajaran luar dong, biasa. ini Masya pelajaran Allah. kita nih buat kita Masya semua nih dari kajian ini. Luar biasa. Sebentar Mas Eki, ini kita ngobrol-ngobrol sebentar dikit deh. Tadi kan kajian kayaknya penuh. Apa namanya, boleh dibilang sebagai suami ini bebannya tuh luar biasa ya kan. Tapi kita butuh pendamping seorang istri yang mendampingi kita dari untuk segala hal. Mungkin Mas Eki punya pendapat tentang ini, silakan. Jadi gini, kita selalu berbagi ya. Ya. Jadi bukan hanya semua bertumpu kepada suami. Betul. Tapi dalam hal ini istri juga harus berbagi. Dimana kayak tadi misalnya kita harus masak ya, suami masak, istri masak, siapa aja boleh, Ya. ya kan, bebas. Jadi tidak ada satu aturan yang memang harus, wah ini begini pembagian tugasnya, istri harus selalu di dapur, wah dapur aja deh gitu, atau mungkin wah nyuci aja, nggak bisa begitu. Istri juga bisa bekerja ya kan, dan punya kesibukan, suami juga begitu. Jadi semuanya bisa tertata, bisa berjalannya, bisa berbareng kan. Kalau suami istri kan bersama-sama menuju satu titik ya, dimana memang satu titik itu kita berbeda dari masa lalu kita ya, pendidikan kita, orang tua kita itu kan selalu berbeda. A dan B tidak bisa jadi AB, tapi kita cari jalannya C itu yang kita bersama. Masya Allah, ini yang luar biasa nih. Benar, karena suami istri itu dari basic yang berbeda, Basic yang didikan berbeda. yang berbeda, Ya. mencari satu pola baru di mana ada kesamaan di antara keduanya. Wah, betul. luar biasa. Dan- Tepuk tangan ini. Ini rumus yang Baya, ada mau ditambahin nggak? Ini saya bangga loh ini. Gimana? Saya terharu. Kenapa Pak Ustadz? Saya sepemikiran sama beliau bahwa kita tidak bisa menuntut istri untuk masak. Kita tidak bisa menuntut pasangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi bagaimana kalau kita berkata, aku yang akan memenuhi kebutuhanmu, bukan memaksa. Betul. Ada yang mau disampaikan kepada istri tercinta? Jadi sedih gitu sih. Sedih ya? Nggak terharu kan? Ya nggak apa-apa, ungkapkan ucapan terima. 24 tahun loh ini. Iya, Dalam suka dan duka, silakan ungkapkan. Iya, 24. Iya. Agar pakai mic tuh. Jadi Kalau 24. sudah 24 tahun, tidak usah banyak kata-kata, pelukan saja udah beres. Sekarang lanjutkan. Wah, Allah, Masya Allah. Masya Allah. Langsung ungkapkan. Sini beliau. Buat yang di rumah juga jadi pembelajaran. Betul. Mudah-mudahan bisa lanjut. Ustaz jadi anak saya deh. Iya. Ini bukan kakeknya. Oh, Ini calon kakek. calon kakek. Coba ungkapkan. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga dari Mbak Aya nih buat ke Mas berpegangan aja, Eki. berpegangan Iya. sambil berungkap. Ya Ya, Allah, berpegangan begini 24 aja. tahun pertama memang selalu mengatakan saya cinta kamu, saya sayang kamu. Setelah itu berjalan, kita bisa mengerti ya. Setelah itu apa lagi? Setelah mengerti apa? Emang artinya cinta sama Toleransi. sayang apa? Dibahas. Enggak, Ini yang perempuan penting- tukang bahas. Sudah 24 tahun sudah Kelihatan, iya. sudah harus banyak toleransi ya, di mana kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga istri kita, menjaga keluarga, dan menjaga martabat orang tua kita dan leluhur kita dan semuanya yang menjadi panutan kami semua. Udah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Terharu ya. banget ya, Oh, so sweet terharu banget. nih. Iya, Masya Allah. Tapi dia suami yang baik. Masya Ya, Allah. suami yang baik, saya tidak salah pilih. Amin. Karena
memang lucu ya, perkawinan itu selalu menyatukan dua karakter yang berbeda. Betul. Itu semua pasti terjadi pada setiap Betul. manusia. Yang cerewet pasti dapat yang diam. Iya nggak sih Bapak? Betul, Yang ibu setuju. gitu ya. Ini cerewet, istrinya pendiam. Saya ngebayangin istrinya di rumah pasti yang diam. Iya, betul. Istri suaminya pencalitan kayak Betul. begini begitu kan. Istri saya itu diem karena saya dan anak-anak saya semua lincah. Oh, tertekan nggak? Jangan-jangan Seperti itu. Masya Allah nih, mudah-mudahan Mbak Aya dan Mas Eki ini menjadi contoh buat kita semua ya Mas ya. Amin. Yang di rumah juga ya. Yang di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan dari Ustazah Oki. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. maaf ya. Marilah hari ini kita sama-sama mendengar kisah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang saling jujur dengan pasangannya. Siapakah mereka? Pertama kita akan membahas bagaimana kisah percintaan dan saling jujurnya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim adalah seorang istri yang sangat pandai menyembunyikan rahasia. Ia tahu kapan saatnya harus berkata-kata jujur pada suaminya. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan sebuah rahasia kepada sang suami. Ketika itu Abu Darda sedang pergi untuk beberapa waktu meninggalkan rumah. Ummu Sulaim memiliki seorang anak yang ternyata sudah sakit. Dan ternyata berkehendak lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil anak tersebut sehingga anak tersebut berpulang ke rahmatullah. Suatu ketika sang suami Abu Thalhah kemudian pulang ke rumah dan bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita?" Lalu sang istri Ummu Sulaim mengatakan, "Anak kita dalam keadaan yang sangat tenang. Aku belum pernah melihat anak kita dalam keadaan sangat tenang seperti ini." Abu Thalhah yang sudah lama berpergian sangat jauh dan sangat lelah pada saat itu pun merasa tenang dan nyaman. Pada malam itu Ummu Sulaim sang istri memasakkan masakan yang sangat enak, dan malam itu mereka melakukan hubungan suami istri dan Abu Thalhah merasa sangat bahagia semalaman. Ketika bangun pagi di saat perut sudah kenyang, jiwa sudah tenang, perasaan sudah nyaman, barulah Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai suamiku, apa pendapatmu ketika orang memiliki suatu barang, ia pinjamkan kepada orang lain, lalu sang pemiliknya hendak mengambil barang tersebut? Apakah boleh ketika kita tidak memberikannya?" Tentu saja tidak boleh. Tentu saja barang pinjaman itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Maka Ummu Sulaim yang cerdas ini mengatakan, "Begitu pula lah yang terjadi kepada anak kita. Allah lah maha pemilik nyawa setiap hamba-hambanya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil anak kita. Allah lah sang pemilik anak kita." Mendengar hal tersebut tentu saja Abu Thalhah merasa marah yang luar biasa karena merasa dibohongi oleh sang istri. Padahal sang istri sudah berkata-kata jujur dengannya, hanya saja dipilih waktu yang tepat. Lalu hal tersebut diadukan kepada Rasulullah SAW. Abu Thalhah dengan keadaan sangat marah mengatakan, "Rasul, istriku telah berbohong. Rasul, istriku mengatakan bahwa anakku tenang dan baik-baik saja, padahal anakku sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian setelah Rasulullah SAW mendengar keseluruhan kisahnya, Rasul mengatakan bahwa semoga engkau dan istrimu nanti akan diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak yang banyak, anak-anak yang solih dan solihah. Rasulullah SAW justru memuji sikap Ummu Sulaim bagaimana jujur tapi sesuai pada tempatnya, sesuai pada waktunya, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahi mereka anak-anak yang solih dan solihah. Lihat, jujur boleh jujur, tapi pilih waktu yang tepat di saat keadaan suami sedang tenang, sedang senang. Bagaimana pandainya Ummu Sulaim membuat hati sang suami senang. Lalu bagaimanakah kisah kejujuran yang kedua yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan suami Zubair bin Awam, sang pencemburu luar biasa. Suatu ketika Asma binti Abu Bakar hendak mengantarkan kurma dari kebun kurma yang jaraknya sangat jauh menuju ke rumahnya dengan memegang kurma di atas kepalanya. Berjalan sangat jauh dan sangat lelah, tiba-tiba Rasulullah SAW dengan para rombongan berjalan melewati Asma binti Abu Bakar. Rasulullah SAW langsung berkata kepada Asma, "Asma, naik kepada tungganganku, bergabunglah bersama kami agar kami bisa mengantarkanmu karena rumahmu sangat jauh." Lalu Asma mengatakan, "Tidak, wahai Rasulullah, terima kasih."
Sampai di rumah, Asma binti Abu Bakar bercerita kepada Zubair, sang suami yang sangat pencemburu ini. Wahai suamiku, ketika aku pulang tadi dari kebun kurma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajakku di tunggangannya, mengajak aku untuk pulang bersama-sama karena beliau kasihan melihat aku berjalan kaki. Namun aku tidak mau karena aku tahu engkau sangat pencemburu, hai suamiku. Apa yang dijawab oleh Zubair? Sesungguhnya engkau berjalan kaki lebih aku senangi daripada engkau bergabung dengan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma binti Abu Bakar adalah perempuan yang sangat jujur dan menghargai kecemburuan dari sang suami. Lihat, kita belajar dari Asma untuk menghormati, menghargai perasaan suaminya sendiri. Lalu bagaimanakah kisah sahabat Rasul yang lainnya, Abu Darda dan Ummu Darda? Ummu Darda berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku sangat mencintai suamiku ya Allah. Dia meminangku di dunia ya Allah, maka pada saat ini aku meminangnya nanti di syurgamu ya Allah. Aku ingin kembali bersama-sama dengannya di syurgamu ya Allah. Abu Darda yang mendengar doa dari sang istrinya ini kemudian berkata kepada sang istri, wahai istriku tersayang, kalau engkau mau bersatu kembali denganku nanti di akhirat, maka kalau aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, bakal jagalah cintamu, janganlah engkau menikah lagi. Maka ketika Abu Darda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke rahmatullah lebih dulu daripada Ummu Darda istrinya, Ummu Darda jujur dalam menepati janji dengan suaminya. Padahal pada saat itu ia adalah seorang wanita muda yang cantik. Dari kisah-kisah ini kita bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana kejujuran yang senantiasa diucapkan oleh para istri, para suami yang membuat kelanggengan dalam rumah tangga. Jangan ada kebohongan-kebohongan apapun di dalam rumah tangga yang bisa menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Berlatihlah untuk berkata-kata jujur, latihlah untuk berkata-kata yang santun. Pilih kata-kata itu dengan baik, pilih waktu yang baik, pilih tempat yang baik, sehingga insya Allah Allah melindungi hubungan suami dan istri ini penuh dengan kejujuran, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita bersama, insya Allah. Amin, Masya Allah. Enak ya kalau dengerin kisah-kisah. Jadi begini, Teladan kalau nih. orang jadi suami istri harus punya perhatian. Betul. Ya. Jadi harus tahu bau parfumnya apalah, kesukaannya apa, yang tidak disukai apa. Karena kadang-kadang seperti itu, supaya kita bisa menutupi dia. Betul, kadang istri-istri itu ada juga yang mungkin yang Pak Ustadz sering bilang maunya enaknya aja, giliran nggak enaknya nggak mau. Mau terima wanginya, kentutnya nggak mau diterima Pak Ustadz ya. Katanya begitu, gimana Pak Ustadz? Bener ya Pak Ustadz? Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih buat masukan buat kita juga, buat jamaah yang di rumah juga, dari pengalaman-pengalaman Mas perlu Eki dan juga belajar, ini dan juga Mbak Aya. Mbak Aya, ngobrol-ngobrol lagi kita sebentar nih. Mbak Aya kan sama Mas Eki udah 24 tahun menikah, berarti anak kan udah besar. Udah besar. Anak berapa sih? Anak 3, yang sulung 23 tahun, yang kedua 20, yang ketiga hampir 17 tahun. Ya Allah, aku bisa jadi anaknya tuh. Enak aja kau ngaku. Maaf Pak Ustadz, Pak Ustadz umur berapa? 41. Ya susah lah, orang paling gede 20, enak aja. Maaf ya, 41, Tayu aja masih 17. Oh iya, Masya Allah. Terus gimana caranya Mbak Aya mendidik anak-anak ini? Kayaknya kan kelihatannya anak-anak tuh kayaknya akrab banget, kayak temen malahan sama Mbak Aya sama Mas Eki. Gimana cara mendidik mereka seperti itu Mbak? Tipsnya dong. Tidak ada orang tua yang sempurna. Biasanya belajar dari kesalahan anak pertama, tidak diulangi yang kedua, tidak diulangi untuk anak yang ketiga. Saya rasa paling efektif ternyata setelah sekian tahun berjalan menjadi orang tua, tidak usah terlalu banyak nasihat, tapi lebih banyak untuk melakukan perbuatan. Karena anak lebih terekam perbuatan orang tua daripada nasihat yang terus-menerus masuk ke dalam kupingnya seperti biasa. Semakin banyak, semakin tidak masuk begitu. Jadi biasanya yang akan terekam gambar itu akan lebih lama. Jadi sampai kapanpun itu bisa dia ingat. Jadi Berarti, saya rasa, mohon maaf, kan tadi ada yang cerewet, ada yang pendiam. Oh iya. Berarti yang cerewet siapa? Saya. Tapi benar Ustaz, ada satu penelitian perempuan itu kalau bercakap itu 20.000 kata per hari, kalau laki-laki 7.000. Jadi Ustaz nggak normal. Saya Tapi masih itu, iya, itu nggak berlaku untuk Ustadz. Iya, ini penelitian ilmiah loh. Berarti laki-laki harus hanya 7.000. 7.000. Jadi kalau ada laki-laki yang banyak cakap, artinya ada yang tidak normal. Tapi kalau ada perempuan yang diam, artinya perempuan itu tidak normal. Tapi saya kalau di rumah saya diam terus. Oh gitu, cari alasan. Ya. Gini aja
deh Ustadz, kan Ustadz nggak boleh bela diri sendiri, saya aja yang bela Ustadz ya. Nah, Ustadz itu banyak ngomong pemirsa, soalnya kan Ustadz dakwah terus. Betul. Makasih dong Ustadz, makasih. Tunggu dulu, saya mau klarifikasi dulu. Oh iya, Saya itu cerewet di sini. Bela diri Kalau dulu. sampai di rumah saya tidak cerewet. Kan Anda ada temannya aku Oke, cerita. damai Ustadz, damai. Kalau sekarang Mas Eki kalau misalnya Mas Eki ini sebagai ayah kepada anak, gimana Mas Eki? Gini, kita tuh ada pakem ya. Jadi pakem rules yang memang sudah atur kita berdua ya. Kepada anak-anak juga kita berikan aturan. Contoh kecilnya adalah misalnya dia pergi harus kasih tahu orang tua perginya kemana, itu rules. Kalau misalnya dia nganter perempuan, anak saya ini laki, perempuan laki. Ya. Nah yang laki kan sudah 23 tahun, dia sudah punya teman wanita dan sebagainya. Betul. Gimana pun juga kalau dia mengantar teman wanitanya, wajib dia tidak hanya nantar terus dadah langsung pergi mobil, enggak, tapi dia harus mengantarkan, turun ke rumah, diantarkan sampai orang tuanya, itu rules. Salah satu. Iya, kalau sebagai ayahnya lebih mengajarkan sebagai laki-laki itu harus gentleman ya. Ya, luar biasa. Bukan gentleman tapi sopan santun. Sopan dan santun ya, betul. Santun. Kalau sopan belum tentu santun. Kalau santun pasti sopan. Oh, Masya Allah. Gitu. Iya, Jadi iya. rules itu Pak Kamed, dan kita terhadap anak-anak memang yang seperti dikatakan Soraya, lebih banyak kita mengasih gambaran. Jadi tidak nasihat yang memang kalau anak-anak sekarang kan masuk dari kiri, keluar dari kiri juga. Jadi nggak masuk. Kalau kiri kanan kan masih tetap masuk kan. Betul, ya, betul. Nggak nembus gitu loh. Jadi intinya sejuta kata, satu perbuatan itu yang harus kita lihat ya, yang akan Set dikata, sisuk bukata, set digau emang pendesa. Artinya? Artinya yang tadi omong. Pantesan, keren diulang lagi artinya beda. Ya Allah, jamaah di rumah jangan kemana-mana ya, kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini buka-bukaan yuk. Kalau tadi kita sudah mendengar tausiah dari Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki, kisah teladan dan juga tadi ada kajian. Sekarang waktunya kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Mungkin Ustazah Oki terlebih dahulu silakan. Setiap pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menentukan privasi. Pada kenyataannya ada pasangan-pasangan yang mengatakan tidak ada rahasia sama sekali di antara kita. Engkau boleh bebas melihat handphoneku, boleh melihat bebas laptopku. Tapi ada beberapa pasangan yang handphoneku adalah privasiku, laptopku adalah privasiku. Maka buatlah komitmen mana-mana yang privasi itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Samakan persepsi tersebut. Dan ingat, tadi Mbak Aya mengatakan memang tabiat wanita selalu ingin tahu secara detail apa yang terjadi pada suaminya. Maka suami yang baik pahamlah, berikan penjelasan kepada istri sebelum istri bertanya lebih jauh tentang dirimu. Terimalah kelebihan pasangan, tapi bukan hanya kelebihan yang diterima, tapi terima juga kekurangannya. Ketika kita bisa menerima kekurangan pasangan, disitulah mawaddah yang timbul. Ketika orang sebelum menempuh yang namanya pernikahan, rumah tangga, pasti akan mencari baik-baiknya saja. Tapi ketika engkau sudah berumah tangga, pasti akan mencapai yang tidak engkau senangi, sehingga engkau bisa ridha, ikhlas untuk menerimanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Mungkin buat Mbak Aya, mohon izin Mbak Aya kesini sebentar, Mas Eki sebentar. Silakan. Ada yang ingin ditambahkan buat jamaah yang ada di rumah nih, silakan nih sebagai tips dari Mbak Aya atau juga Mas Eki, silakan. Saya dulu. Boleh. Mohon izin. Perkawinan ini seperti sekolah. Ya. Jadi ada proses salah benar, kemudian memperbaiki, dan juga ada satu tempat di mana perkawinan ini tidak boleh merubah pribadi masing-masing. Jadi masing-masing pasangan, kalau saya dengan Eki, memberikan tempat di mana saya bisa tumbuh dan berkembang seperti yang memang seharusnya. Ya. Demikian juga sebaliknya, karena banyak perkawinan yang mematikan itu. Jadi ada hanya satu jalan, kalau kami hanya 3 jalan. Jadi Eki punya jalan, saya punya jalan, dan ketika perkawinan itu berjalan, ada jalan yang lain yang itu yang kami jalankan, mainkan. Tapi jalan saya tetap dibuka. Siap. Begitu. Untuk dari Mas Eki sedikit mungkin tambahan. Sudah semuanya, tapi memang kalau kita memilih ya, itu sudah jadi komitmen dan konsekuensi kita apa yang kita mesti hadapi. Saya sudah memilih Soraya sebagai istri saya, sampai kapanpun ini adalah istri saya. Subhanallah, tepuk tangan dong, ya Allah, luar biasa.
Maya, terima kasih banyak sudah ada di Islam Itu Indah. Mas Eki, terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Makasih ya. Terima kasih. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibi menutup aib saudaramu. Allah kan tutupkan aibmu. Menutup aib saudaramu, Allah kan tutupkan aibmu. Menutup aib saudaramu, Allah kan tutupkan aibmu. Menutup aib saudaramu, Allah kan tutupkan aibmu. Ada beberapa cara bagaimana bisa membuat suami dan istri saling jujur satu sama lain, saling terbuka satu sama lain. Beberapa di antaranya, pertama adalah buat istri dan suamimu merasa nyaman denganmu. Bukankah kalau kita ingin curhat, ingin cerita pada seseorang, kita pilih orang yang nyaman dengan kita? Maka benarlah tadi luar biasa Mbak Aya dan Mas Eki mengatakan bahwa suami istri itu harus bukan saja sebagai suami istri tapi sebagai sahabat. Kenapa sahabat? Kalau kita cerita sama sahabat, kita pasti merasa nyaman, betul nggak Pak, Bu? Jangan sampai kita membuat suasana situasi yang tidak nyaman. Khawatir suami atau istri lebih senang curhatnya sama orang lain dibanding sama suami atau istrinya sendiri. Itu bisa menjadi salah satu malapetaka buat keluarga kita. Gimana bisa mau cerita? Orang suami aja nggak mau ngedengerin, masalah kecil diceritain, masalah kecil diceritain. Wahai para laki-laki, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil kalau istrimu sedang bercerita. Khawatir nanti istrimu cerita sama suami orang lain. Emang mau? Ya, biasanya para laki-laki, gitu aja lebay, berlebihan. Nanti istrinya males cerita sama suaminya sendiri. Hati-hati, cerita sama orang lain mau nggak Bapak? Jangan, nanti jadi selingkuh gimana ya? Curhat kan pintu pembuka perselingkuhan. Kenapa sih curhat pintu pembuka perselingkuhan? Karena ada rasa nyaman di situ. Nyaman terus-menerus berbahaya. Tadi Ustaz Syams di awal sudah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Fungsi pakaian adalah sebagai pelindung, penutup aurat dan perhiasan. Artinya apa? Salah satunya sebagai pelindung. Kalau ada orang yang bercerita, suami atau istri bercerita sama kita, merasa nyaman, melindungi suami dan istri, jangan sampai mulutnya bocor. Nanti suami sama istrinya nggak percaya lagi sama kita. Kita cerita rahasia, kita ceritain lagi sama orang lain. Ini hati-hati, banyak terjadi sama perempuan-perempuan yang mulutnya khawatir susah dijaga. Pertama tadi apa? Nyaman dulu. Kemudian kedua, kalau suami atau istri lagi cerita jangan dipotong. Kebiasaan banyak orang adalah suami lagi ngomong dipotong, suami lagi ngomong, istri lagi ngomong dipotong. Akhirnya lama-lama males ceritanya. Biarkan dia selesaikan ceritanya terlebih dahulu, jangan senantiasa dipotong. Yang ketiga, kalau curhat hal-hal sensitif, jangan terlalu reaktif. Contoh, tadi aku ketemu tuh sama mantan pacar aku tuh, ya. Suami dan istrinya maksudnya jujur, maka harus hargai kejujuran itu. Jangan langsung marah-marah, mencok-mencok, teriak-teriak, lempar barang, lempar piring tuh. Jadinya nggak mau cerita lagi. Rugi ini istri sama suaminya nggak mau dengerin cerita. Gara-gara apa? Terlalu reaktif. Baru disampaikan satu hal langsung mencak-mencak. Ini berbahaya. Ada orang-orang yang jenisnya seperti ini. Kemudian yang keempat apa? Jadilah qurrata a'yun. Apa sih qurrata a'yun? Ketika suami cerita sama istri, istri cerita sama suami, qurrata a'yun itu maksudnya adalah sebagai penyenang hati, penyejuk hati, penentram. Contohnya seperti apa? Khadijah binti Khuwailid dengan Rasulullah SAW. Kenapa sih Rasul mau cerita sama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ketika dapat wahyu? Karena Rasulullah merasa nyaman dan percaya dan yakin bahwa Khadijah binti Khuwailid sebagai penenang, penentram bagi hatinya. Jangan kita curhat sama pasangan kita malah nambah masalah.
masalah, jadi males curhatnya. Lebih milih curhat sama teman-teman dibanding sama suami atau istrinya sendiri. Ketika sudah menjadi penentram, sudah menjadi penenang, maka akan enaklah curhat itu. Ketika itu Rasulullah SAW merasa takut terhadap dirinya sendiri akan suatu kejadian yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Beliau ceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha bagaimana lihat sikap Khadijah sebagai qurrata a'yun, sebagai penyenang hati. Jangan, tidak apa-apa wahai suamiku, engkau ini orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, senantiasa mencintai anak-anak yatim, mencintai orang-orang fakir, memuliakan tamu, maka Allah tidak akan pernah berbuat hal yang tidak baik terhadap engkau. Ya, jadi itu sebagai seorang yang menyemangati. Jadi ketika ada suami down, istri down, jangan mengatakan kamu kok begitu. Hati-hati nih, perkataan yang paling sering. Kamu kok begitu, kamu kok begini, itu menyalahkan. Jadi males suami dan istrinya cerita. Orang butuh support, butuh dukungan, maka berikanlah dukungan itu. Dan ada lagi berikutnya. Ini hal yang paling sering terjadi, seorang istri atau suami sukanya nuduh. Ini nasihat untuk diri saya pribadi. Menuduh, kok pulang telat dari mana aja? Dari situ ya? Ya. Itu telepon dari siapa? Oh, dari dia ya? Kan bertanya, kamu bukan bertanya, itu sedang menuduh. Jadi hati-hati dalam pemilihan bahasa. Ini makanya ngomong sama suami atau istri itu pun kalau misalnya ada membicarakan hal-hal yang sensitif saja, itu memerlukan doa-doa, bantuan dari Allah supaya yang keluar mulutnya ini yang baik-baik kata-katanya. Jangan sampai kita menuduh pasangan kita. Kalau ada masalah apapun itu, yang paling baik adalah katakan terhadap diri kita sendiri. Ya. Ini bisa menjadi aplikasi tersendiri. Misalnya gini, misalnya kita ngerasa suami kita pulangnya malam. Jangan mengatakan, Bapak kemana aja sih kok pulangnya malam terus? Jangan, katakan seperti ini. Saya kok ngerasa saya ini kesepian, soalnya saya kangen banget sama Bapak tuh. Pemilihan bahasa-bahasa yang seperti itu akan lebih menyenangkan hati suami, betul nggak? Dibanding dengan perkataan-perkataan begitu. Jadi untuk para istri, nasihat untuk saya pribadi, pilihlah kata-kata baik, bukan menuduh, tapi masuk ke dalam diri sendiri dan sentuh hatinya. Betul. Nih, gitu. kalau dari tadi saya lihat ibu-ibu ini pada tegang. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Ibu ada yang naik motor ke sini? Saya nggak bawa SIM ya. Takut ditilang. Bisa saya ngobrol dulu. Boleh. Mic-nya dulu dong. Assalamualaikum. Poluan-poluan cantik. Iya. Awas, istri lagi hamil, cemburu. Dia sudah punya suami semua. Mohon maaf kalau bicara tentang ini kan tadi laki-laki. Maaf, ada rahasia? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada rahasia. Sampai sekarang belum ada rahasia. Pasti bohong juga. Kenapa sih nggak mau diungkapkan? Ada rahasia kan? Tidak ada. Itu dulu gitu. Itu dulu. Sekarang pun enggak. Dulu nggak ada Nih, juga. pasti ada rahasia. Salah satu rahasia adalah dosa yang kita sembunyikan. Ada nggak? Alhamdulillah. Ada. Karena saya belum menikah Ustadz. Oh, belum. Belum menikah. Pantasan nggak pernah bohong sama suami. Tak pertanggungjawaban yang di belakang. Tadi aku tanya sudah menikah sama belakang, dia bilang sudah semua. Mendingan gini sebentar. Saya mau nanya lagi sama Mbak Aya, Mbak Aya, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih, bicara tentang istri atau suami. Kalau dari Mbak Aya sendiri nih, apa sih yang membahayakan antara suami istri ini yang bisa membuat mereka jadi retak atau hubungannya tidak langgeng? Sebetulnya sifat perempuan ini kepo. Pengen tahu. Taunya besar. Masya Allah. Karena mungkin Tuhan menciptakan otak laki-laki dan perempuan berbeda. Betul. Untuk fungsinya. Jadi biasanya perempuan itu rasa ingin tahunya besar sehingga interogasi, tapi Betul. bahasa perempuan rata-rata di seluruh dunia termasuk saya kalau tidak mau sadar ya harus dirubah. Jadi Betul, komunikasinya lebih kepada komunikasi yang setara begitu ya, komunikasi yang bertanya atau menceritakan dengan gayanya tadi misalnya. Pemilihan bahasanya. Pemilihan bahasa pasti, dan biasanya kalau mau memancing perasaan si lawannya, Betul. itu
kediriannya itu yang dikasih tahu. Jadi misalnya saya rindu sama kamu gitu. Kamu kok lama banget sih pulangnya, misalnya. Nah. Kediriannya, keakuannya. Keakuannya. Tapi jangan nanya, kamu pulang jam berapa? Kamu kenapa begini? Kok bajunya begini? Kok begitu? Nah, Kok ada lipstiknya bajunya? Oh, salah. Aduh, udah juga. Habis nyoba di Ini saya salut. Kenapa? Iya betul. Luar biasa. Pengetahuannya tentang wanita adalah rahasia wanita diungkapkan tanpa harus takut, malu. Bahwa wanita itu memiliki kekurangan juga karena Iya. kalau dia bicara sama suaminya tidak ada intinya bagaikan kayak polisi Iya, tapi menginterogasi. gini, luar ada biasa satu, itu. bukan Aduh, begitu. apa lagi? Laki-laki juga punya kelemahan. Jadi bukan hanya perempuan. Kalau perempuan ini adalah manusia yang ingin didengar. Betul. Tapi lucunya Tuhan tuh tidak mendesain laki-laki itu menjadi makhluk pendengar yang baik. Oh. Jadi kalau perempuan terlalu banyak bicara itu semakin tidak masuk ke telinganya laki-laki. Nah itu, ya kan ya semua. Suaminya malah ngorek-ngorek kuping. Itu seperti film Tom and Jerry. Kok dipercepat gitu kan ya? Ya kan? Kalau wanita tuh suaminya cuma satu kata. Iya. Dari mana, Mak? Dari mana? Sebentar nih, ini juga ada yang entah ini dia terlalu mengerti apa dia lagi bingung. Semua omongannya Ustadz dicatat nih sebentar. Coba sini. Masya Allah. Dia bawa kue tansi atau apa sebenarnya? Semua dari tadi saya lihat dinulis aja. Saya salut. Dia mencatat. Dan insya Allah masa depan nanti kalau dia sudah jadi Kapolda aman. Emang catatannya apa sih? Coba lihat. Tuh coba kita lihat catatannya. Coba saya baca. Wih, beneran dicatat. Iya. Jangan jadi penuduh terhadap pasangan. Pilih kata-kata yang baik. Wih, Masya Allah. Coba. Hebat. Ini rumus yang Baya ada mau ditambahin nggak? Ini saya bangga loh ini. Gimana? Saya terharu. Kenapa Pak Ustadz? Saya sepemikiran sama beliau. Bahwa kita tidak bisa menuntut istri untuk masak. Kita tidak bisa menuntut pasangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi bagaimana kalau kita berkata, aku yang akan memenuhi kebutuhanmu, bukan memaksa. Betul. Ya. Ada yang mau disampaikan kepada istri tercinta? Jadi sedih gitu sih. Sedih ya? Nggak terharu kan? Ya nggak apa-apa ungkapkan ucapan terima 24 tahun loh ini. Iya, Dalam suka dan duka silakan ungkapkan. Iya, 24. Iya. Agar pakai mic dong. Jadi 24. Kalau sudah 24 tahun, tidak usah banyak kata-kata, pelukan saja udah beres. Sekarang lanjutkan. Wah, Allah, Masya Allah. Masya Allah. Langsung ungkapkan. Sini beliau. Buat yang di rumah juga jadi pembelajaran. Betul. Mudah-mudahan bisa langsung Jadi anak saya deh. Iya. Ini bukan kakeknya. Ini calon kakek. Calon kakek. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga dari Mbak Aya nih buat ke Mas berpegang aja Eki. ya, berpegangan Iya. sambil berungkap. Ya Allah, berpegangan begini 24 aja. tahun pertama memang selalu mengatakan saya cinta kamu, saya sayang kamu. Setelah itu berjalan kita bisa mengerti ya. Setelah itu apa lagi? Setelah mengerti apa? Emang artinya cinta sama sayang apa? Dibahas. Enggak, Ini perempuan tukang bahas. Betul. Sudah 24 tahun sudah Kelihatan, iya. sudah harus banyak toleransi ya, di mana kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga istri kita, menjaga keluarga dan menjaga martabat orang tua kita dan leluhur kita dan semuanya yang menjadi panutan kami semua. Udah. Masya Allah. Masya Allah. Terharu ya. Terharu deh. Iya, Masya Allah. Tapi dia suami yang baik. Masya Ya, Allah. suami yang baik, saya tidak salah pilih. Amin. Karena memang lucu ya, perkawinan itu selalu menyatukan dua karakter yang berbeda. Betul. Itu semua pasti terjadi pada setiap Betul. manusia. Yang cerewet pasti dapat yang diam. Iya nggak sih Bapak? Betul, Yang ibu setuju. gitu ya. Ini cerewet istrinya pendiam. Saya ngebayangin istrinya di rumah pasti yang diam. Iya, betul. Istri suaminya pencalitan kayak Betul. begini begitu kan. Istri saya itu dia karena saya dan anak-anak saya semua lincah. Oh, tertekan nggak? Jangan-jangan Seperti itu. Masya Allah nih, mudah-mudahan Mbak Aya dan Mas Eki ini menjadi contoh buat kita semua ya Mas ya. Amin. Yang di rumah juga ya. Yang di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan dari Ustazah Oki. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maaf ya.
Marilah hari ini kita sama-sama mendengar kisah dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saling jujur dengan pasangannya. Siapakah mereka? Pertama kita akan membahas bagaimana kisah percintaan dan saling jujurnya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim adalah seorang istri yang sangat pandai menyembunyikan rahasia. Ia tahu kapan saatnya harus berkata-kata jujur pada suaminya. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan sebuah rahasia kepada sang suami. Ketika itu Abu Darda sedang pergi untuk beberapa waktu meninggalkan rumah. Ummu Sulaim memiliki seorang anak yang ternyata sudah sakit. Dan ternyata berkehendak lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil anak tersebut sehingga anak tersebut berpulang ke rahmatullah. Suatu ketika sang suami Abu Thalhah kemudian pulang ke rumah dan bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita?" Lalu sang istri Ummu Sulaim mengatakan, "Anak kita dalam keadaan yang sangat tenang. Aku belum pernah melihat anak kita dalam keadaan sangat tenang seperti ini." Abu Thalhah yang sudah lama berpergian sangat jauh dan sangat lelah pada saat itu pun merasa tenang dan nyaman. Pada malam itu Ummu Sulaim sang istri memasakkan masakan yang sangat enak, dan malam itu mereka melakukan hubungan suami istri dan Abu Thalhah merasa sangat bahagia semalaman. Ketika bangun pagi di saat perut sudah kenyang, jiwa sudah tenang, perasaan sudah nyaman, barulah Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai suamiku, apa pendapatmu ketika orang memiliki suatu barang, ia pinjamkan kepada orang lain, lalu sang pemiliknya hendak mengambil barang tersebut? Apakah boleh ketika kita tidak memberikannya?" Tentu saja tidak boleh. Tentu saja barang pinjaman itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Maka Ummu Sulaim yang cerdas ini mengatakan, "Begitu pula lah yang terjadi kepada anak kita. Allah lah maha pemilik nyawa setiap hamba-hambanya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil anak kita. Allah lah sang pemilik anak kita." Mendengar hal tersebut tentu saja Abu Thalhah merasa marah yang luar biasa karena merasa dibohongi oleh sang istri. Padahal sang istri sudah berkata-kata jujur dengannya, hanya saja dipilih waktu yang tepat. Lalu hal tersebut diadukan kepada Rasulullah SAW. Abu Thalhah dengan keadaan sangat marah mengatakan, "Rasul, istriku telah berbohong. Rasul, istriku mengatakan bahwa anakku tenang dan baik-baik saja, padahal anakku sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian setelah Rasulullah SAW mendengar keseluruhan kisahnya, Rasul mengatakan bahwa semoga engkau dan istrimu nanti akan diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak yang banyak, anak-anak yang solih dan solihah. Rasulullah SAW justru memuji sikap Ummu Sulaim bagaimana jujur tapi sesuai pada tempatnya, sesuai pada waktunya, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahi mereka anak-anak yang solih dan solihah. Lihat, jujur boleh jujur, tapi pilih waktu yang tepat di saat keadaan suami sedang tenang, sedang senang. Bagaimana pandainya Ummu Sulaim membuat hati sang suami senang. Lalu bagaimanakah kisah kejujuran yang kedua yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan suami Zubair bin Awam, sang pencemburu luar biasa. Suatu ketika Asma binti Abu Bakar hendak mengantarkan kurma dari kebun kurma yang jaraknya sangat jauh menuju ke rumahnya dengan memegang kurma di atas kepalanya. Berjalan sangat jauh dan sangat lelah, tiba-tiba Rasulullah SAW dengan para rombongan berjalan melewati Asma binti Abu Bakar. Rasulullah SAW langsung berkata kepada Asma, "Asma, naik kepada tungganganku, bergabunglah bersama kami agar kami bisa mengantarkanmu karena rumahmu sangat jauh." Lalu Asma mengatakan, "Tidak, wahai Rasulullah, terima kasih." Sampai di rumah, Asma binti Abu Bakar bercerita kepada Zubair, sang suami yang sangat pencemburu ini, "Wahai suamiku, ketika aku pulang tadi dari kebun kurma, Rasulullah SAW mengajakku di tunggangannya, mengajak aku untuk pulang bersama-sama karena beliau kasihan melihat aku berjalan kaki. Namun aku tidak mau karena aku tahu engkau sangat pencemburu, hai suamiku." Apa yang dijawab oleh Zubair? "Sesungguhnya engkau berjalan kaki lebih aku senangi daripada engkau bergabung dengan rombongan Rasulullah SAW." Asma binti Abu Bakar adalah perempuan yang sangat jujur dan menghargai kecemburuan dari sang suami. Lihat, kita belajar dari Asma untuk menghormati, menghargai perasaan suaminya sendiri. Lalu bagaimanakah kisah sahabat Rasul yang lainnya, Abu Darda dan Ummu Darda?
Ummu Darda berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku sangat mencintai suamiku ya Allah. Dia meminangku di dunia ya Allah, maka pada saat ini aku meminangnya nanti di syurgamu ya Allah. Aku ingin kembali bersama-sama dengannya di syurgamu ya Allah." Abu Darda yang mendengar doa dari sang istrinya ini kemudian berkata kepada sang istri, "Wahai istriku tersayang, kalau engkau mau bersatu kembali denganku nanti di akhirat, maka kalau aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, maka jagalah cintamu, janganlah engkau menikah lagi." Maka ketika Abu Darda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke rahmatullah lebih dulu daripada Ummu Darda istrinya, Ummu Darda jujur dalam menepati janji dengan suaminya. Padahal pada saat itu ia adalah seorang wanita muda yang cantik. Dari kisah-kisah ini kita bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana kejujuran yang senantiasa diucapkan oleh para istri, para suami yang membuat kelanggengan dalam rumah tangga. Jangan ada kebohongan-kebohongan apapun di dalam rumah tangga yang bisa menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Berlatihlah untuk berkata-kata jujur, latihlah untuk berkata-kata yang santun. Pilih kata-kata itu dengan baik, pilih waktu yang baik, pilih tempat yang baik, sehingga insya Allah Allah melindungi hubungan suami dan istri ini penuh dengan kejujuran, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita bersama insya Allah. Amin, Masya Allah. Enak ya kalau dengerin kisah-kisah. Jadi begini, Teladan kalau nih. orang jadi suami istri harus punya perhatian. Betul. Jadi harus tahu bau parfumnya apalah, kesukaannya apa, yang tidak disukai apa. Karena kadang-kadang seperti itu, supaya kita bisa menutupi dia. Betul, kadang istri-istri itu ada juga yang mungkin yang Pak Ustadz sering bilang maunya enaknya aja, giliran nggak enaknya nggak mau. Mau terima wanginya, kentutnya nggak mau diterima Pak Ustadz ya. Katanya begitu, gimana Pak Ustadz? Bener ya Pak Ustadz? Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih buat masukan buat kita juga, buat jamaah yang di rumah juga, dari pengalaman-pengalaman Mas Eki dan juga ini dan juga Mbak Aya. Mbak Aya, ngobrol-ngobrol lagi kita sebentar nih. Mbak Aya kan sama Mas Eki udah 24 tahun menikah, berarti anak kan udah besar. Udah besar. Anak berapa sih? Anak 3, yang sulung 23 tahun, yang kedua 20, yang ketiga hampir 17 tahun. Ya Allah, aku bisa jadi anaknya tuh. Enak aja kau ngaku. Maaf Pak Ustadz, Pak Ustadz umurnya berapa? 41. To God, my whole soul and body, every single day of my life with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and show your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. I love you so, oh I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have this is love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang banget ya, suaranya keras banget pagi-pagi. Jamaah, yeay, suara gede. Karena nih mereka ini dari mana coba Pak Ustadz? Dari sekolah tinggi? Dari sekolah tinggi ilmu kepolisian. Atau apa ya? Atau dibilang STIK. Tepuk tangan lu dong. Buat teman-teman dari kepolisian nih. Dari di kepolisian. sini Ini calon anak-anak saya. kok calon anak Bapak Ustadz dari Kan anak mana? saya mau jadi polisi. Oh gitu. Yang kedua. Yang kedua sekarang umur
Alhamdulillah tahun ini masuk playgroup. Kelamaan Pak Ustadz. Nih, alhamdulillah hari ini juga kita kedatangan seorang bintang tamu, 2 orang sebenarnya. 2 orang bintang tamu ini adalah idola kita, idola saya, karena mereka ini Idola saya juga. satu panutan Saya juga. buat saya. Saya idola saya. Ada Kita dong. Mbak Soraya Haq dan suaminya Mas Eki. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, senang banget. Beliau Mbak jago. ya, sehat ya. Halo, halo. Halo, halo Bandung. Mas Eki sehat? Sehat, Alhamdulillah. Nih, sebelum nanti kita ngobrol banyak sama bintang tamu kita hari ini yang menjadi inspirasi kita, saya mau coba tanya dulu sama jamaah sini. Yang udah nikah angkat tangan. Nggak ada yang ngaku. Oh, udah. Udah semua. Coba sebentar. Sekarang Pak Ustadz, saya minta tolong tarik 1 orang. Saya mau tanya-tanya. Minta tolong Pak Ustadz, yang mana kira-kira? Oh. Nih, coba. Namanya siapa Mas? Ramadan. Ramadan. Ustadz jangan minder ya Insya Ustadz. Allah 15 hari lagi. Oh, belum. Ini Ustadz, namanya. namanya Ramadan. Iya, ini namanya. 15 hari lagi kita ketemu lagi ya. Coba, Mas Ramadan, saya mau tanya. Mas Ramadan, Punya tangan nggak? oh punya, maaf, kalau gitu aja. Kasian Pak Ustadznya suruh megang. Emang Pak Ustadz lagi disetrap. Mas Ramadan, saya mau nanya sebentar. Mas Ramadan sama istri udah nikah berapa lama? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Baru. Iya, selama pernikahan pernah nggak bohong sama istri? Ayo jujur. Alhamdulillah. Pernah. Belum. Hah? Bohong. Coba kita tanya teman-temannya. Bohong nggak? Bohong apa jujur? Bohong kan? Bohong pasti. Gak mungkin. Semua orang pasti pernah bohong sama istrinya. Kenapa nggak mau ngaku? Pernah nggak gini? Pah lagi ngapain? Terus jawabannya bohong gitu. Pernah nggak? Pasti. Pasti pernah. Cuma istrinya lagi nonton. Jadi dia takut. Coba sapa istri di rumah dulu. Coba pengen tahu kita. Ini kameranya nih. Sebelah sini nih. Ayo. Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Sebentar, ngomong sayang sama istri yang lembut. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum sayang. Kaku banget kayaknya. Coba ulang sekali lagi. Ayo Mas. Assalamualaikum sayang. Iya gitu dong. Aku pernah bohong. Akhirnya. Kita nggak usah ngebuka bohongnya apa ya kan? Itu rahasianya Enggak, mereka. tahu nggak bohongnya apa? Apa tuh? Di awal tadi kan udah bohong. Oh, Bilangnya iya. nggak bohong, taunya bohong. Gimana sih? Gantian ya. Kalau ada orang berkata saya tidak pernah bohong, Itulah maka kali bohong. itu disitulah dia bohong. Iya. Nah, tuh. Mas Ramadan, terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ramadan. Yang awalnya nggak ngaku tapi akhirnya ngaku kalau dia tukang bohong. Enggak bercanda Mas, bercanda. Maksudnya pernah bohong. Setiap manusia pernah bohong. Hari ini kita akan angkat temanya adalah buka-bukaan yuk. Bukan itu Pak Ustaz. jujur, Maaf, jujur. maksudnya buka-bukaan ini kita terbuka, saling terbuka dengan pasangan. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang suami istri itu tadi contohnya Mas Ramadan bilang, saya pernah bohong apa enggak ya, ragu. Sebenarnya kita berbicara tentang suami istri, boleh nggak sih menyimpan rahasia satu antara lain? Dan kenapa kalau seandainya boleh, atau kalau seandainya tidak boleh, kenapa juga Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mengenai rahasia, tidak ada manusia yang tidak memiliki rahasia. Bohong kalau ada berkata tidak punya rahasia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada rahasianya. Yang penyimpan rahasianya adalah Usaifah. Ada sahabat Nabi Usaifah yang ganteng, yang selalu diserupai oleh malaikat Jibril kalau datang membawa wahyu. Kalau datang ke rumah Nabi, malaikat Jibril menyerupai Usaifah. Jadi orang mengira itu Usaifah, padahal malaikat Jibril yang datang. Usaifah inilah penyimpan rahasia Nabi. Dan ingat, kita pasti punya rahasia. Ada yang boleh dibuka, ada yang harus dijaga sampai mati dikubur dalam-dalam. Bahkan rahasia ke istri pun, mohon maaf, boleh dirahasiakan. Dalam satu sisi, yang dalam artian masa lalu, jangan sampai istri tahu, jangan sampai ketika istri tahu, aduh, contoh dosa-dosa masa lalu, jangan diungkapkan. Karena bahaya.
kata Nabi, ada dua dosa yang tidak bisa diampuni dalam artian, satu, dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Itu susah untuk ditobatkan. Karena dia terang-terangan dan membanggakan dosanya. Dan yang kedua, dosa yang sudah disembunyikan tapi dia ungkap kembali. Kemarin aku mencuri, ditangkaplah kau hari ini. Karena kau curhat. Curhatnya depan polisi lagi. Jadi jangan ada memang rahasia yang harus diungkapkan kepada istri. Ya, ada. Apalagi dalam artian yang menyangkut urusan rumah tangga. Jangan sampai bahaya rumah tangga kalau istri tidak tahu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dirubah oleh bantuan istri itu boleh. Jadi bisa dalam artian membuat rahasia yang istri tidak boleh tahu. Saya tahu Pak juga ada rahasia yang tidak boleh ditahu istri. Pasti ada. Tapi Ustaz tahu. Tapi Istrinya nggak tahu, tapi Ustaz tahu rasanya Mas Fadli. enggak. Saya cuma enggak. nanya aja. Tapi saya sih alhamdulillah walaupun mungkin ada rahasia awalnya tapi sekarang istri saya sudah tahu semua sih. Jadi Sampai segitunya. supaya maksudnya apa ya? Kalau menyimpan sendiri juga jadi beban gitu di hati. Dosa-dosa waktu kecil-kecil itu. Oh, mungkin saya juga udah lupa. Kalau itu nggak perlu tahu lah. Kalau saya udah lupa juga ngapain saya inget-inget lagi gitu kan? Kebiasaan-kebiasaan lama? Alhamdulillah tuh enggak, alhamdulillah ya udah. Bohong banget. Semua. sih. Aduh, astagfirullahaladzim. Nih, tadi kita udah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz Maulana bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang ada rahasia atau tidak dengan istri itu diperbolehkan atau tidak, ternyata boleh. Tapi sekarang kita juga perlu tahu nih buat jamaah yang di rumah juga dan di studio. Ustazah Oki setelah ini akan memberikan tausiahnya tentang bahayakah bila suami istri tidak saling terbuka. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ayat ini adalah penjelasan tentang puasa. Namun ada kalimat menarik di dalam ayat ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri adalah pakaian. Fungsi suami istri adalah saling menutupi, saling menghiasi.
Inilah fungsi pakaian yang sebenarnya. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan membahas bahayakah bila ada suami dan istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya ada ketidakjujuran di dalamnya. Jawabannya tergantung. Tergantung jenis kebohongannya, kebohongan apa. Karena memang ada kebohongan-kebohongan yang ternyata diperbolehkan. Seperti yang kita sudah pahami bersama, ada 3 jenis kebohongan yang diperbolehkan. Bohong ketika perang, jangan sampai strategi perang kemudian diberitahu kepada musuh, kalah kita. Mendamaikan atau istilah mendamaikan orang yang sedang bertengkar, kita ceritakan pada dia, jangan bertengkar, dia itu senantiasa mendoakan kamu. Jangan bertengkar, dia itu senantiasa memuji kamu selama ini. Bohong untuk mendamaikan boleh. Dan yang ketiga adalah bohong suami dan istri untuk mendapatkan cintanya, untuk membuat hatinya gembira. Misalnya, aku rindu sekali kepada kamu papa, padahal nggak rindu. Padahal hari itu lagi ribet ngurusin anak, boro-boro rindu, boro-boro mikirin bapaknya gitu ya, mikirin suaminya. Tapi itu boleh dikatakan seperti itu. Hari ini masakannya enak sekali, hari ini kamu cantik sekali, kamu makin tua kelihatan makin seger. Tuh, boleh berbohong seperti itu. Selain itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti apa? Banyak kebohongan-kebohongan kecil yang dilakukan oleh suami dan istri dan menganggap itu bukan sebagai dosa. Hati-hati, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Orang bisa tergelincir, bisa terpleset, bisa tersandung dengan batu kecil bukan batu besar. Jadi hati-hati dengan dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh, karena setiap dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Orang yang sudah berbohong sekali akan menciptakan kebohongan-kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang pertama. Betul nggak? Bapak-bapak pernah bohong nggak? Nah, ini bapak-bapak semua yang ada di sini. Contoh ringan kebohongan-kebohongan yang dilakukan di dalam bahtera rumah tangga yang tidak pernah dianggap berdosa. Hati-hati. Ingat, jangan sampai menjadi orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik salah satunya adalah bila berkata-kata dia berdusta. Contoh, nih para istri nih. Pah, biasanya ada ibu-ibu majelis taklim nih. Pah, bapak, abi, ayah, hari ini mau ngaji ke majelis taklim. Izinnya sampai gitu doang, Bu. Izinnya majelis taklim doang. Tapi setelah itu ternyata ibunya pergi ke mall. Habis itu ibunya pergi lagi kemana gitu ya. Akhirnya pulangnya telat. Akhirnya membuat sejuta alasan kepada bapak. Enggak kok, tadi makin lama. Ceramahnya bagus. Jadinya lama di majelis taklim. Itu bohong. Izin dari suami adalah hanya untuk pergi ke majelis taklim, untuk ke pengajian. Tapi kenapa ibu-ibu pergi ke tempat-tempat lain? Bukan izin, tapi pemberitahuan. Bedakan izin dengan pemberitahuan. Pemberitahuan itu kalau sudah terjadi di satu tempat, baru laporan. Tapi yang dibenarkan adalah bahwa sebelum dilakukan dengan izin terlebih dahulu. Hati-hati bagi para ibu yang suka seperti itu. Bapak juga begitu. Contoh kebohongan bapak apa? Apa tuh? Tiba-tiba poligami. Waduh, Ya. kalau itu saya kayak Tiba-tiba ikut punya istri di tempat yang lain. Memang di dalam syariat Islam kalau misalnya poligami, istri nggak tahu nggak apa-apa. Cuman kan ada adab, ada akhlak. Harus beritahu. Harus beritahu. Tujuan Karena pernikahan. jangan sampai punya anak di sana, Iya, nikah. nikah anaknya. Betul. Tujuan pernikahan disebar luaskan gitu. Masya Allah. Jadi ini. Jadi Padli ada istri kedua. Oh, enak aja, astagfirullahaladzim. Sembarangan ya kalau ngomong. Jadi hati-hati, dampak ketika berbohong adalah hilangnya kepercayaan. Betul. Kalau sudah hilang kepercayaan, mau percaya lagi sulit. Tapi mahal kalau, itu. Kalau yang namanya murid kan tergantung gurunya. Ya. Emang Kalau gurunya gurunya kenapa? 2, baru murid kemungkinan bisa Kalau 2. biasanya saya sih sebagai guru selalu mendahulukan murid. Bisa aja. Alasannya bisa aja. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Mbak Aya dan juga Mas Eki. Sebentar Mbak Aya dulu, saya mau tanya nih. Mbak Aya, udah berapa lama sih pernikahan sama Mas Eki? Saya dengan Eki 24 tahun. Yo! 24 tahun. Pak Ustadz berapa lama? Alhamdulillah 7 tahun. Ustadz Zaki Kita harus berapa belajar lama? banyak nih. Alhamdulillah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Harus belajar banyak nih. Alhamdulillah 15 tahun. 15 tahun anaknya 4. Saya alhamdulillah 7 tahun anaknya 4. Luar biasa. Sekarang gini, coba kita ngobrol-ngobrol sebentar. Tadi kan kalau bicara tentang agama, kalau dalam kehidupan nyata nih, buat Mbak Aya yang dirasakan sama Mas Eki, sering gak sih terjadi hal-hal seperti itu, kebohongan-kebohongan, atau mungkin ada bohong sama suami? Saya tidak bicara itu bohong, saya tidak bicara itu rahasia. Betul. Tapi perkawinan yang kami sudah jalani 24 tahun ini lebih kepada hubungan yang equal, sederajat. Jadi istri harus tahu, suami harus tahu. Masya Jadi Allah. bukan hanya istri saja Partner yang jadinya, sebagai partner. Jadi Itu paling bagus. apapun yang terjadi ya diceritakan. Tapi pada dasarnya manusia itu kan punya hal-hal yang
tidak perlu dibicarakan ya Betul. lebih baik ya kita akan selesaikan sendiri begitu. Jadi buat saya ada privasi manusia yang walaupun dalam pernikahan tetap harus ada. Karena kalau misalnya tidak ada rahasia, saya nggak mau kata rahasia kali ya, ada sesuatu yang dia simpan, Betul. itu akan membuat dia mempunyai hidup dengan dirinya. Karena perkawinan ini kan harus berjalan lebih enak, seperti teman. Iya. Seperti lebih sahabat. Mau ngomong A, nggak boleh marah loh, gitu loh. Kalau misalnya kita mau bercanda apa, ya harus ditanggapi dengan bentuk seperti sahabat. Wah, tepuk tangan semua. Ini pembelajaran. Ini saya senang nih. Dan saya juga senang sama Mas Eki. Masnya dari tadi senyum-senyum, kayaknya hidupnya tuh gak ada beban gitu. Mas, kasih tips dong buat kita dong. Kenapa kok bisa selama 24 tahun pernikahan terus kayak dari tadi mesra banget sama Mbak, ya bercandanya tuh udah kayak pacaran aja. Pertanyaannya sama dong, ada rahasia Iya, enggak? sebetulnya kalau soal rahasia apa tidaknya itu memang semua dalam diri kita ini pasti ada satu privacy ya. Memang di mana kita ada sesuatu hal yang memang kita harus ceritakan, tapi ada satu hal yang mungkin memang dari strategi atau mungkin dari apa yang tadi seperti yang diungkapkan. Jadi ada satu hal yang memang kita harus sendiri. Kita memecahkan permasalahan sendiri gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang kita harus share. Betul. Dan memang itu sahabat atau pertemanan itu akan terus. Jadi saya menganggap Soraya itu bukan hanya istri tapi sahabat, teman, dan juga adik dan sebagainya. Jadi itu akan lebih kebersamaan itu akan lebih enak ya. Tapi kan kita berbicara tentang mungkin ketidakjujuran. Ini kan pasti kan kita buat belajar nih Mas ya, buat belajar ya buat kita semua dan juga jamaah yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Islam itu Indah. Pasti ada dampak negatif kalau misalnya kita nggak jujur, tiba-tiba ketahuan nih dalam kehidupan sehari-hari ini kan banyak nih ya suami-suami nih, bapak-bapak nih semua yang ada di sini nih, yang di rumah juga lagi nggak jujur sama istrinya baru sekali terus tiba-tiba istrinya ngambeknya terus-terusan. Enggak, kalau jujur itu kita terbuka tuh dalam segala hal, tetap dalam segala hal. Misalnya seperti tadi kita mesti pergi, kita kasih tahu kesini itu komunikasi itu harus tetap jalan. Itu yang membuat kita kebersamaan. Jadi ini bukan hanya kepada istri saja, tapi kepada anak-anak juga begitu. Saya tahu anak saya ada di mana, saya tahu istri saya ada di mana, gitu. Walaupun mungkin pergi, misalnya keluar kota apa kemana, kita tahu posisinya ada di mana. Dan atau mungkin pergi hanya ke tempat teman, gitu lah. Betul. Gitu, keterbukaan satu sama lain ini juga sangat dibutuhkan. Karena gini juga, saya setuju sekali luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Waduh. Masalahnya luar biasa begini. Kadangkala ketika kita ada, apalagi suami paling banyak menyimpan sesuatu yang tidak disampaikan kepada istri. Kenapa, masalah Ustaz? kantor, jangan dibawa ke rumah. Jangan bawa masalah kantor ke rumah. Rumahmu adalah rumahmu, Betul. tidak bisa. Tapi tadi makanya saya tidak setuju kalau di dalam kamar ada meja kantor, meja kerja. Tidak boleh. Jangan Jangan membawa sampai pekerjaan di ada rumah. meja kerja. Tapi yang saya lihat dari Mas Eki dan juga Mbak Aya ini, saya suka mereka saling terbuka. Maksudnya Iya. komunikasi mereka itu berjalan dengan baik. Ini kayaknya deh intinya deh. Tapi tunggu dulu, Kenapa, buat Pak yang di Ustadz? rumah ada juga tidak boleh, harus diungkapkan. Kenapa? Penyakit. Ya ampun. Harus sampaikan supaya bisa dibantu. Betul. Tiba-tiba dead. Nah, gimana kan dong? bahaya banget nih. Nih buat jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustaz Zoki tentang bagaimana caranya agar suami istri bisa jujur dan terbuka. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Di saat kita tutupi aib saudara sendiri, Saudara seiman, sesama hambanya, Allah akan tutupkan aibnya kiamat. Coba yang ini. Hebat. Harga bawang 500. Loh, salah ini. Bukan. Keren ya, hebat ya. Apa Bagus isinya ya. lagi? Isinya apa? Segmen 4. Ih, memangnya dia. Dia punya catatan hebat. Hebat. Tuh dia membuat apa nih? Cara saling terbuka suami istri, membuat nyaman. Wih, hebat tuh semuanya diceritain. Ditulis suami Mas, istri jadi sahabat. Coba kita tanya dulu sebentar Keren. ini. Tuh, Supaya yang di rumah. Tapi saya tanya dulu. kita ngobrol dulu sebentar. Mas namanya siapa Mas? Ali. Nama panjang? Ali Rahman. Mas Ali udah nikah belum? Udah. Terus ini dicatat buat istri atau Iya, gimana? buat istri saya juga. Supaya dicatat buat istrinya baru gini. Mah, daripada saya jelasin, baca sendiri. Capek aku
menjelaskan, lebih kau baca saya semua ini. Ya, karena biasa memang istri kan kalau kita pulang kan pasti tanya-tanya, apa ceramahnya, bagaimana, apa yang disampaikan Ustadz, pasti begitu. Supaya tidak berbohong Pak Ustadz. Supaya tidak berbohong. Ya, jadi ada buktinya. Tidak Saya- berbohong. Berarti ini termasuk istrinya yang suka menginterogasi. Tunggu dulu. Biasanya orang yang Kena mencari tulah, dalil, kena tulah. orang yang Betul. mencari dalil biasanya orang yang mencari dalil dan butuh dalil adalah orang-orang yang diragukan. Oh, diragukan Pak Ustaz. Diragukan. Kenapa begitu? Karena pernah melenceng. Oh. Katanya dari tausiah, padahal nggak ada. Ini buktinya. Padahal dia tulis dari buku yang lain. Mas Ali, makasih banyak. Ini Makasih. contoh nih buat jamaah. Sama-sama. Sapa dulu istri di rumah. Istriku, aku benar-benar datang ke tausiah kok gitu. Coba, Mas Ali, bilang. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah yang ini. Ayo Mas Ali. Halo sayang. Yeah. I love you. Yeah. Aduh, Masya Allah. Asli mana sih? Saya Batak. Oh, dari Medan. Dari Medan. Dari Medan. Luar biasa. Mas Ali, sekali lagi tepuk tangan dong buat Mas Ali. Luar biasa nih. Ini contoh buat kita semua. Segala sesuatunya tuh dicatat. Jadi besok kalau misalnya kita ada yang lupa, oh ternyata begini toh. Oh ternyata begini Karena toh. talinya ilmu itu adalah menulis. Masya Allah. Ini buat yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang rahasia suami istri. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Rumah tangga itu bagaikan kapal yang akan berlabuh. Kalau memang mendung, cuaca buruk, jangan coba-coba naik kapal. Dan ingat, ada namanya strategi, ada cara. Bahkan ada sesuatu yang suami tahu, istri nggak perlu tahu. Begitu pula sebaliknya. Ada istri harus tahu, suami kalau perlu jangan ikut campur. Kalau perlu, pura-pura tidak tahu. Inilah makna rahasia suami istri. Makanya kajian kita kali ini akan membahas tentang rahasia suami istri. Indah rumah tangga itu. Bahagia rasanya. Bisa berbagi. Bahagia rasanya ketika kita mendapatkan kebahagiaan yang dalam artian kita bisa berbagi pengalaman, berbagi suka duka kepada pasangan hidup kita. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai kita malah menambah masalah. Hati-hati. Jangan bebankan. Jangan bebankan. Istri itu bisa membantu, tapi istri tetap tulang rusuk, bukan tulang punggung. Wahai wanita, sehebat bagaimanapun dirimu, engkau tetap tulang rusuk, bukan tulang kepala yang harus menginjak-injak laki-laki sehingga harus membeberkan semua rahasia rumah tangga. Ketika suami berkata ini rahasia, maka jangan beberkan. Begitu pula sebaliknya, wahai istriku ini rahasia, wahai suamiku ini rahasia. Suami pun tidak boleh membuka rahasia istri. Maka yang terbaik ketika kita akan melangkah ke pernikahan, apapun yang terjadi sebelummu, aku tidak mau tahu. Itu yang paling penting. Jangan memaksa untuk membongkar-bongkar, membuka-buka aib pasangan, mencari kekurangan pasangan. Awal keruntuhan rumah tangga apabila suami mencari, mengorek-orek masa lalu istrinya. Begitu pula sebaliknya. Kalaupun terbuka, kalau perlu suami berkata, oh saya sudah tahu dan saya sudah maafkan. Ya, saya tahu itu, padahal dia tidak tahu. Itulah suami yang baik, itulah istri yang baik. Apalagi suami, jangan pernah membawa masalah kantor ke rumah, masalah yang tidak perlu istri tahu. Apalagi kalau tahu istrinya punya penyakit yang tidak boleh tahu, tiba-tiba dia ini
Suami tetap berkewajiban dalam 3 hal. Bagaimana dia mendidik istrinya. Kalau memang buruk masa lalu istrimu, didik dia. Kalau memang buruk perangannya, didik dia. Allah membawamu untuk menjadi suaminya supaya kau bisa didik istrimu, bukan malah mencemoohkan, bukan malah menghinakan, bukan malah memojokkan istri. Nafkahi istrimu. Bukan istri yang harus mencari nafkah, tapi suami. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya tidak setuju kalau dikatakan istri yang harus memasak, istri tugasnya menyuci, istri harus menyapu, istri harus membeli. Tidak. Tidak. Istri hanya membantu. Suami yang mencari nafkah, suami yang mencuci, suami yang memasak kalau perlu. Cuma istri yang mendampingi suami. Kemudian yang ketiga, lindungilah, jagalah. Wahai istri, satu yang diminta, jagalah kehormatan rumah tangga. Jagalah kehormatan rumah tangga. Ketika wanita berbuat busuk, ketika wanita membeberkan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, tidak perlu orang tahu berapa pendapatan suami. Tidak perlu. Rahasiakan. Tabu jikalau rahasia keuangan diketahui orang banyak. Tidak perlu. Suamiku kekurangan, tidak bisa. Ketika engkau berkata dan mengeluh kepada orang-orang di sekitarmu tentang keuangan, berarti engkau sudah menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Seakan engkau berkata, suamiku tidak mampu. Berkata saja, alhamdulillah, luar biasa suamiku baik sekali. Rasulullah pernah terjadi seperti ini. Sebulan tidak nyala api di rumahnya, sehingga para istri mau menggugat, mau minta. Nabi mendiamkan, kemudian diturunkan ayat, suruh pilih. 9 istri Nabi diminta. Kalau mau minta cerai-cerai saja, karena mau dunia atau akhirat. Maka istri-istri Nabi berkata, kami butuh akhirat, sehingga tidak ada yang mengeluh masalah rumah tangga. Jangan. Makanya nikmati kehidupan. Suamimu adalah ujian bagimu, istri adalah ujian. Yang betapa busuk lagi apabila rahasia dalam kamar diberitakan. Ingat, malaikat saja tidak masuk di kamar pengantin. Tapi kenapa engkau membeberkan rahasia dalam kamar? Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini Tepuk tangan pembelajaran dulu luar dong. biasa. Ini Masya pelajaran Allah. kita nih buat kita Masya semua nih dari kajian ini. Luar biasa. Sebentar Mas Eki, ini kita ngobrol-ngobrol sebentar dikit deh. Tadi kan kajian kayaknya penuh. Apa namanya, boleh dibilang sebagai suami ini bebannya tuh luar biasa ya kan. Tapi kita butuh pendamping seorang istri yang mendampingi kita dari untuk segala hal. Mungkin Mas Eki punya pendapat tentang ini, silakan. Jadi gini, kita selalu berbagi ya. Ya. Jadi bukan hanya semua bertumpu kepada suami. Betul. Tapi dalam hal ini istri juga harus berbagi. Dimana kayak tadi misalnya kita harus masak ya, suami masak, istri masak, siapa aja boleh, ya kan, bebas. Jadi tidak ada satu aturan yang memang harus, wah ini begini pembagian tugasnya, istri harus selalu di dapur, wah dapur aja deh gitu, atau mungkin wah nyuci aja, nggak bisa begitu. Istri juga bisa bekerja ya kan, dan punya kesibukan, suami juga begitu. Jadi semuanya bisa tertata, bisa berjalannya, bisa berbareng kan. Kalau suami istri kan bersama-sama menuju satu titik ya, dimana memang satu titik itu kita berbeda dari masa lalu kita ya, pendidikan kita, orang tua kita itu kan selalu berbeda. A dan B tidak bisa jadi AB, tapi kita cari jalannya C. C itu yang kita bersama. Masya Allah, ini yang luar biasa nih. Benar, karena suami istri itu dari basic yang berbeda, didikan yang berbeda, Ya. mencari satu pola baru di mana ada kesamaan di antara keduanya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan.